mohon maaf ya terlambat masuk room. Tidak apa-apa, Ustazah. Kita semangat nih, cuma nunggu sebentar doang, tidak masalah, Ustazah. Oh iya, Baik, Ustazah, mungkin mohon bisa maaf ya. kita mulai acara kita pada hari ini. Oke, Izin, Ustazah. oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Para nahdien sekalian, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat dan juga nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul menghadiri pertemuan kita pada hari ini yang insya Allah sangat bermanfaat. Tidak lupa pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nahdien sekalian, senang sekali dengan saya Ufi Tausiah Haq, mahasiswi Yarmouk University di Yordania, yang insya Allah akan memoderatori acara kita pada hari ini. Dengan senang hati menyambut para nahdien yang sudah menyempatkan untuk hadir pada webinar kali ini. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita lanjutkan ke acara inti kita pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan yang akan disampaikan dan juga dibawakan oleh Kak Zalfa Zahira Alaidrus, selaku Ketua Fatayat PCI NU Yordania. Kepada Kak Zalfa Zahira, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara webinar yang insya Allah penuh manfaat ini. Tak lupa, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati, Ning Widat Bariroh yang telah berkenan hadir sebagai narasumber pada webinar hari ini, serta seluruh peserta webinar yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, antusiasme dari para peserta sekalian, khususnya para Nahdien dan Nahdiat di Yordania yang mengikuti acara ini. Tema yang kita angkat pada hari ini adalah pranikah, investasi awal untuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Adalah tema yang sangat relevan dan penting khususnya bagi para pemuda dan pemudi yang sedang mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Pernikahan bukanlah hanya sekedar acara seremonial, melainkan sebuah langkah besar yang memerlukan persiapan yang matang. Acara ini diadakan dalam rangkaian Prakonvercap PCNU Yordania dan kameranya udah nyala? Sudah, Kak. Aman. Oke. Acara ini diadakan dalam rangkaian Prakonvercap PCNU Yordania dan kita berharap bahwa ilmu-ilmu yang disampaikan hari ini oleh Ning Widat Bariroh, seorang pakar dalam bidang kekeluargaan dan pernikahan akan menjadi bekal yang berharga bagi kita semua untuk membangun em, sebuah fondasi dan pernikahan yang dipersiapkan ini akan menjadi investasi yang penting bagi masa depan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan kami berharap melalui webinar ini para peserta juga mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pentingnya komunikasi, tanggung jawab, komitmen dalam berumah tangga. Mungkin itu saja dari saya. Semoga apa-apa yang kita laksanakan hari ini dapat bermanfaat hingga hari-hari selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras mempersiapkan acara ini, serta kepada Ning Widat yang akan berbagi ilmu dan pengalaman berharga kepada kita semua. Akhir kata, semoga acara ini berjalan lancar, dan Allah meridhoi segala usaha kita dan memberikan keberkahan dalam setiap langkah kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Zalfa Zahira atas sambutannya. Baik teman-teman, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Zalfa Zahira, bahwasannya webinar kita hari ini adalah bagian dari rangkaian pembukaan acara Konvercap PCIN Yordania yang ketiga, yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2024. Nah, kemudian uh,
Materi yang akan kita bahas pada hari ini topiknya adalah mengenai pranikah, investasi awal untuk keluarga yang sejahtera dan harmonis. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Kak Zalfa betapa pentingnya persiapan sebelum pernikahan dan juga ilmu-ilmu tentang pernikahan yang nanti insya Allah mungkin akan kita hadapi ke depannya. Nah, dengan ini PCINU Yordania menyediakan wadah ilmu untuk para nahdien sekalian dengan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini, yaitu Ustadzah Widat Barirah. Izinkan saya memperkenalkan Ustadzah Widat dengan secara singkat ya Ustadzah. Ya, Ustadzah nyebur Widat dong. ini, Ustadzah Widat ini At Kak least Zalfa, ini. Afwan, mungkin mic-nya belum di mute ya. Makasih. Ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi Ustadzah, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu bahwa Ustadzah, siapa sih Ustadzah Widat Barirah. Jadi beliau adalah seorang ibu dari 4 anak yang saat ini menjadi bagian dari pengasuh di Pondok Pesantren Bait Al-Hikmah Pasuruan. Selain itu, beliau juga aktif dalam berbagai keorganisasian dan juga aktif menjadi pembicara di berbagai bidang seperti keorganisasian, parenting, dakwah digital melalui platform YouTube dan sebagainya, dan khususnya sebagai pembicara fikih pernikahan. Insya Allah dengan pengalaman beliau yang sangat luar biasa, beliau akan memberikan kita wawasan yang baru dan juga ilmu yang baru dalam diskusi kita pada hari ini. Baik, mari kita sambut Ustadzah Widat Barirah yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada hari ini. Bagaimana Ustadzah kabarnya? Alhamdulillah, boleh tanya moderatornya siapa ini namanya? Alhamdulillah baik. Perkenalkan Ustadzah, izin perkenalkan ulang kembali. Saya Ufi Tausiah Haq. Saat ini Panggilannya? berstatus mahasiswa di Yarmouk University Yordania. Mahasiswa S1. Mohon doanya Pang- Ustadzah. Panggilannya siapa, Mbak? Ufi. Oke, baik. Baik, kalau kita lihat di sini Ustazah, alhamdulillah antusiasme daripada hadirin Nahdien dan Nahdiyat sekalian ini sangat luar biasa. Jumlah yang hadir juga Masya Allah sangat banyak ya Ustazah dan pastinya kita juga sudah siap untuk mendengarkan dan juga berdiskusi dengan antum. Baik, para hadirin sekalian, webinar kita pada hari ini akan terbagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama adalah sesi penyampaian materi yang akan dibawakan langsung oleh Ustadzah Widat Barirah, dan sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Langsung saja kita mulai sesi yang pertama kita, yaitu penyampaian materi dengan topik pranikah, investasi awal untuk keluarga yang sejahtera dan harmonis. Kepada Ustadzah Widat Barirah, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ufi waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umur dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman dari PCINU Yordania, yang terima kasih untuk semua waktunya. Yang saya kenal di sini ada Mbak Ufi dan juga ada ketua Fatayatnya ya, Mbak siapa? Eh siapa? Zahrina Kak dan Zalfa. juga Fazahira ya. Zalfa Zahira. Oke. Iya, dan juga Mbak Ufi selaku moderator dan juga ada Mas Gilang ya, saya kenalnya Mas Gilang gitu. Dan seluruh teman-teman yang hadir pada malam hari ini, teman-teman luar biasa semuanya. Alhamdulillah hari ini saya mengucapkan terima kasih pada teman-teman dari PJ Yordania yang sudah memberikan waktu kepada saya. Terima kasih, ini kesempatan yang luar biasa. Setiap kali melakukan webinar atau seminar atau apapun, tema apapun sebenarnya saya open sekali. Silahkan mau tema apapun, bukan karena apa, bukan karena urusan apapun, tapi urusan karena memang saya ingin selalu menantang diri saya untuk berbagai macam materi gitu ya. Jadi mau tema pranikah, mau tema apapun gitu. Sebenarnya yang perlu saya pertanyakan itu mungkin bisa dijawab sama Mbak Ufi ya. Orang kalau pranikah itu berarti dia akan siap-siap berangkat mau menikah gitu karena sudah ada jodohnya. Ini pranikah atau wacana nikah sebenarnya?
Kalau kalau pranikah itu harusnya kan udah mau berangkat nih, udah mau akad besok misalnya atau sebulan lagi gitu karena sudah ada calonnya gitu. Jadi sebelumnya kita ngobrol-ngobrol gimana tentang persiapannya gitu ya karena udah ada Baik, calonnya gitu ya. mungkin ini sebagai ilmu wawasan baru aja, Oke. Ustazah, sebagai persiapan umum lah, Ustazah, bisa I- dibilang. Iya 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 yang Mbak Vivi, mohon maaf ya. Saya tuh memang sukanya bercanda jadi mohon maaf. Iya, jadi nggak Iya, bisa Ustazah. serius banget gitu ya. Kita nggak usah serius banget karena memang hidup itu cuma dua ya isinya. Kalau nggak tragedi ya komedi gitu kan. Jadi oke, jadi kita akan membahas tentang ini ya, webinar kita tentang pranikah. Sebenarnya saya itu agak ini ya, agak minder gitu ya, melihat ketika kemarin tuh saya lihat, oh isinya teman-teman PCN Yordan ini bagus, bagus, bagus sekali untuk memfasilitasi ilmu luar biasa, diskusinya banyak sekali gitu ya, dengan para orang-orang keren-keren begitu yang saya kenal begitu. Lalu tiba-tiba mintanya saya gitu ya, jadi ya sudahlah saya ikutin aja gitu. Saya termasuk pemberi materi yang agak begejekan begitu ya bahasa nggak enaknya gitu. Baik, hari ini kita ngobrol aja, diskusi aja, ringan-ringan aja gitu ya. Kita ngobrol tentang saya dikasih materi tentang pranikah, investasi awal untuk keluarga yang sejahtera dan harmonis gitu ya. Karena bagaimanapun untuk membangun sebuah negara yang besar dimulai dari negara terkecil yaitu keluarga gitu ya. Dimulai dari keluarga kecil, dimulai dari sebuah rakyat masyarakat kecil itu ya itu keluarga begitu. Jadi sangat tidak bisa dikesampingkan sekali bagaimana tentang pendidikan berkeluarga yang baik, pendidikan berumah tangga yang baik begitu. Karena memang dari rumah tangga yang kecil itu kita bisa membangun rumah kita yang besar yaitu negara kita gitu. Dan lagi banyak sekali di mana fenomena-fenomena orang yang dalam tanda kutip salah cari pasangan gitu ya. Kalau misalnya kita ada sebuah kutipan tuh ya, kalau misalnya kita salah-salah pilih sendal begitu, kita mungkin nyeselnya cuma seminggu. Salah pilih tukang potong, kita nyeselnya paling cuma 1 bulan. Tapi kalau salah nih, salah milih pasangan itu nyeselnya seumur hidup gitu kan. Jadi memang harus benar-benar kita aware ya dalam urusan ini karena bagaimanapun yang akan kita nikahi adalah teman hidup kita, hidup loh ya gitu ya. Jadi antara hidup dan mati gitu ya. Ketika kita memang salah salah pilih maka ya kita bagaikan hidup tapi tidak hidup begitu ya. Kita bagaikan mati begitu ya. Jadi seperti itu. Maka ini menjadi sebuah materi yang sangat penting sekali karena memang bagaimanapun kita ingin melanjutkan step fase kehidupan berikutnya begitu. Oke, next teman-teman. Apa sih yang mau kita obrolkan gitu ya pada malam hari ini kita kepengen ngobrol apa. Tapi sebelumnya saya juga mohon maaf ya ini saya memang tadi terlambat gitu ya karena memang habis ada pengajian di tempat yang lain. Oke, mohon maaf next. Nah, kemudian kita ini masuk ke dalam mukodimah gitu ya, ke dalam mukodimah kenapa kok menjadi materi ini menjadi penting begitu kan. Nah, di sini saya membuat mencantumkan sebuah kutipan begitu. Kalau tafakkahu qoblaan tusawadu ini masyhur ya dari Sayyidina Umar begitu ya. Belajarlah menjadilah ahli dulu sebelum kamu memimpin. Nah, terus bisa dilanjutkan dengan tafakkahu qoblaan tazawwaju gitu ya. Kamu belajarlah dulu, menjadi ahlilah dulu untuk kamu menuju ke jenjang berikutnya. Apa itu ya pernikahan gitu ya, sebelum kamu menikah gitu ya. Para jomblo belajarlah dulu. Kenapa? Nih kenapa kok harus belajar? Saya sering kali tuh kalau misalnya bikin webinar tuh mesti ada yang komentar gini, ah siap-siap terus nggak ada yang ngajak nikah begitu ya. Ya itu memang memang benar gitu ya, benar meskipun menohok gitu ya, benar sebenarnya karena memang ya ibarat kata apa ya, ibarat kata orang mau melahirkan gitu ya, orang mau melahirkan itu kan kita nggak tahu ya di waktu kapan kita mau melahirkan karena itu hak prerogatif Gusti Allah gitu ya. Jadi ya sudah kalau misalnya saya sudah pengalaman sekali dengan urusan melahirkan begitu 4 anak gitu ya. Jadi setiap kali mau melahirkan memang sebulan sebelumnya saya sudah prepare barang-barang sudah saya siapkan masukkan ke dalam mobil kok sewaktu-waktu memang sudah waktunya ya saya siap berangkat begitu. Maka ya ini pun juga yang dilakukan oleh teman-teman gitu. Teman-teman bersiap-siap dengan semua bekal-bekal yang diperlukan, masukkan ke dalam koper, masukkan ke dalam tas, apapun semua ilmu yang diperlukan di dalam perjalanan panjang ini, masukkan ke mobil, sewaktu-waktu supirnya datang kita jalan gitu. Kalau misalnya besok akad ya oke aman berangkat aja gitu.
Dan saya pengalaman sekali dengan beberapa orang yang memang tidak mau menyepelekan waktu gitu ya dengan urusan kebaikan gitu. Datang hari ini jodohnya, besok akad, oke gitu. Saya beberapa kali menemui seperti itu dalam keluarga saya gitu. Jadi ya sudah hari ini memang siap-siap aja, siap-siap, kumpulkan bekalnya, masukkan ke dalam koper, besok misalnya supirnya datang kita jalan gitu. Terus kemudian untuk apa nikah gitu, untuk apa nikah? Ini sebenarnya sesuatu yang harus kita pantik terus gitu ya, sesuatu yang harus kita pantik terus. Nih meskipun misalnya ada yang mengatakan tujuan dari pernikahan itu adalah, untuk, apa namanya, untuk memberikan keturunan, untuk apa, kalau misalnya saya mandul sekalipun lah, orang gundul saja masih disunahkan untuk tahallul, kenapa orang yang mandul juga nggak disunahkan untuk menikah, ya tetap sunah menikah gitu. Jadi siapapun, untuk apa menikah? Ya memang ini adalah, ya satu sunnah begitu ya, sunnah Rasulullah begitu ya. Tapi yang perlu kita pahami niatnya apa. Jangan sampai kemudian kita sekedar pokoknya nikah gitu, pokoknya nikah, pokoknya pokoknya, berpasangan, pokoknya nggak ditertawain karena masih single dan sebagainya. Itu yang perlu kita pahami, itu mau nikah untuk apa gitu, niatnya yang perlu dipikirkan gitu kan. Terus yang berikutnya, menikah untuk ibadah, maka carilah Allah dalam diri pasangan kita gitu ya. Cari Allah dalam diri pasangan kita ya. Pasangan kita adalah cermin dari kita gitu. Namanya juga cermin, itu seringkali cermin itu kan bukan memantulkan siapa diri kita, tapi kebalikan dari kita gitu. Yang sebelah kanan ada di bagian kiri, yang sebelah kiri di bagian kanan, begitu tuh cermin sifatnya. Jadi mesti untuk melengkapi sesuatu, namanya juga melengkapi. Sendal itu ada kanan, ada kiri. Kalau misalnya sendal itu sama-sama kanan, ya nggak bisa dipakai. Sendal sama-sama kirinya nggak bisa dipakai. Jadi memang jodoh itu sering kayak untuk menutup kekurangan dari kita gitu. Gus Mus mengatakan gitu ya, laki-laki seringkali mengharapkan perempuan yang sempurna, perempuan juga mengharapkan laki-laki yang sempurna. Mereka lupa bahwa mereka harusnya datang untuk saling menyempurnakan, saling meniadakan ketidaksempurnaan begitu. Jadi memang seperti itu. Jadi memang kita ngaca ya kanan di sebelah kanan untuk yang kiri, kiri yang di sebelah kanan begitu kan. Jadi memang seringkali kebalikannya gitu. Nah, kalau misalnya kata Ustazah Halimah kan juga begitu. Kalau kamu nanti punya istri yang boros, ya sudah kamu berhematlah sebagai suami gitu. Jadi memang ya untuk saling melengkapi begitu. Makanya kok pernikahan itu kok apa namanya, pegangan tangan aja berpahala, melihatnya aja berpahala, karena di dalam unsur dalam pernikahan itu semuanya isinya penuh dengan ujian begitu. Ujian untuk saling menyamakan. Terus kemudian menikah sebatas menjauhi fitnah, tapi dalam pernikahan jatuh dalam dosa doa itu ya, bukan doa dosa, dalam dosa yang lebih besar lainnya. Nah, itu mirisnya orang Indonesia itu seringkali ya, bagi teman-teman mayoritas orang Indonesia itu seringkali punya pikiran itu biner gitu ya. Kalau nggak hitam putih, kalau nggak satu ya nol, kalau nggak iya ya tidak begitu. Padahal di antara iya dan tidak itu masih banyak muncul kemungkinan-kemungkinan begitu. Seringkali kan kita dihadapkan pada pertanyaan yang jawabannya sebenarnya sangat bisa dikolaborasikan. Contoh misalnya, kamu milih nikah muda atau zina begitu. Padahal bisa sekali kita nggak harus nikah muda, nggak zina juga gitu tuh juga bisa begitu. Jadi jangan terus kemudian kalau nggak nikah muda kamu nanti kejebak zina, nggak juga gitu. Kamu kalau misalnya ini kan kayak gitu. Jadi padahal masih banyak kemungkinan-kemungkinan di situ gitu. Jadi eh, itu perlu sekali kita pikirkan karena jangan sampai kemudian karena kita nggak ingin ditertawakan karena telat menikah, tapi ujung-ujungnya karena kita mempercepat kebaikan, mempercepat sesuatu yang belum matang itu akhirnya kita jadi nggak bisa tertawa setelah pernikahan, itu hati-hati begitu ya. Jadi nah seperti itu ya. Jadi jangan sampai kemudian karena memang masih belum disiapkan semuanya, kita inginnya menjauhi dari fitnah, inginnya menjauhi dari zina, tapi masih belum siap sepenuhnya, akhirnya malah jatuh ke dalam dosa yang lebih besar lainnya, dosa KDRT, dosa mendolimi dan sebagainya. Terus pernikahan seperti perjalanan, tentu butuh bekal, kendaraan, perbekalan, supir harus menyesuaikan dengan medan dan jarak perjalanan dan sebagainya. Karena yang sebenarnya yang Allah harapkan itu kan kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba dalam pernikahan gitu. Seringkali kan kita kan, kamu sudah usia segini, sudah usia segitu, apakah usia lebih cepat itu menentukan
jodoh yang lebih tepat, enggak juga gitu kan. Maka yang paling penting di sini adalah kita berlomba untuk kebaikan, meskipun kok belum dengan kebaikan versi pernikahan begitu. Jadi yang penting jadi orang baik aja gitu, entah lewat pernikahan dulu atau lewat yang lainnya dulu gitu. Oke, next. Itu awal mula dari cerita kita pada malam hari ini. Nah, terus ada sedikit quote dari saya, menikah bukan satu-satunya ukuran keimanan dan keislaman. Jangan keburu kalau rukun iman dan rukun Islam saja belum ditunaikan. Menikah tapi nggak sholat, nggak puasa, Allah saja ditinggalkan, apalagi kamu mau sampai masuk surga bersama, apa hanya yang penting punya rumah tangga. Itu yang harus kita pikirkan gitu ya. Jadi ya sama halnya kayak apa namanya orang orang puasa tapi nggak sholat. Orang puasa tapi nggak sholat. Orang bisa zakat sama orang di luar, tapi nafkah di rumahnya ledor begitu. Ini kan juga jadi seperti itu gitu ya. Jadi makanya kita perlu pahami bahwa pernikahan itu sifatnya sunnah gitu ya. Meskipun ada beberapa kategori ya, ada haram, ada mubah, ada wajib, ada sunnah dan sebagainya. Cuma pernikahan itu bukan satu-satunya tolak ukur dari keimanan dan keislaman. Masih ada rukun iman dan rukun Islam yang lain yang harus kita penuhi sebagai orang Islam gitu, sebagai individu orang Islam gitu. Jadi lah rukun Islamnya udah dipenuhi belum? Lah kok sudah yang wajib-wajib ya dilakukan dulu, kok udah mau jalan ke sunnah begitu. Jadi memang baru tadi pagi aja ada salah satu alumni saya itu bertanya ke saya tentang yang saya dihadapkan dalam fakta, saya sedang mendekat dengan dua orang laki-laki gitu. Yang satu agamanya kuat tapi nggak paham dengan saya, yang satu agamanya nggak kuat tapi dia paham caranya mendengarkan saya, cara menghargai saya. Saya lebih milih yang mana gitu. Itu terjadi gitu dan sering sekali saya ditanya tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, terus ya dari saya jawab, kalau kita lihat fenomena zaman sekarang, banyak sekali perempuan yang terjebak sama perasaan. Cuma memikirkan perasaan bahwa memang orang laki-laki yang di depan saya ini adalah orang yang mementingkan perasaan saya. Padahal kalau misalnya kita hanya ngomong tentang rasa, rasa itu sangat bisa sekali berubah, sangat bisa sekali berpindah begitu. Sangat bisa sekali berpindah. Tapi kalau agamanya kuat, makanya ada yang mengatakan begitu, kalau nggak salah Imam Syafi'i gitu yang mengatakan, nikahkan anakmu dengan yang bertakwa, karena yang bertakwa ketika dia mencintai, dia akan memuliakan pasangannya. Ketika dia tidak mencintai sekalipun, dia tidak akan menginjak pasangannya gitu. Tidak akan menyakiti pasangannya. Maka tolak ukurnya ya agama gitu. Tolak ukurnya ya agama lah. Rukun Islamnya sudah dilakoni belum gitu. Sholatnya gimana? Wong Allah aja nggak dipentingkan apalagi kamu gitu. Allah aja ditinggalkan apalagi kita begitu. Jadi itu yang paling penting kita jalani gitu. Betapa banyak pernikahan yang menurut saya dalam kategori salah itu karena terjebak dalam hanya sekedar perasaan, tidak kemudian orientasinya tentang agamanya begitu. Akhirnya munculnya apa? Red flag gitu. Munculnya red flag gitu. Ya, makanya yang paling penting lagi di kalimat yang paling akhir itu mau sampai masuk surga bersama dia atau hanya yang penting punya punya rumah tangga gitu. Itu yang perlu kita resapi dalam apa yang penting punya rumah tangga, yang penting punya pasangan atau memang mau sampai akhir sama dia, sampai surga sama dia. Itu yang perlu kita pikirkan gitu. Jadi jangan sampai goal target kita salah gitu. Goal targetnya cuma sekedar rumah tangga. Lah rumah tangganya bawa ke surga enggak gitu. Oke, itu ya. Next. Terus kemudian yang dipelajari, yang akan kita obrolkan, ini kisi-kisi dari teman-teman kemarin ya saya dikasih tuh. Yang pertama tentang kesiapannya, yang kedua tentang finansial, mental, dan emosionalnya, terus pre-talks marriage-nya, tentang ta'aruf ya, komunikasinya, kebutuhan ilmunya, dan giat merawat cintanya. Itu sebenarnya ini kalau misalnya mau diambil satu persatu, ini bisa jadi itu satu bab itu ya, satu sub yang teman-teman kasihkan, satu target indikator yang teman-teman kasihkan itu bisa jadi satu satu seminar sendiri begitu. Makanya ini agak agak cepet-cepetan gitu ya ngobrolnya kita. Oke, next. Wah, ini saya cek, saya amati juga nggak cuma perempuan ya. Biasanya kalau pas lagi lagi pranikah kayak gitu mesti rata-rata perempuan gitu. Kayaknya luar biasa ini laki-lakinya juga gabung. Baik, pernikahan adalah ibadah, maka menikahlah dengan mereka yang menjadikan ibadah kita indah gitu. Pernikahan adalah
Oke, pernikahan adalah kemampuan bukan sekedar kemauan. Menikahlah bukan hanya karena ingin bertemu dan bahagia, tapi ingin bertemu dengannya bersamanya gitu. Yang perlu kita pahami bahwa pernikahan adalah ibadah, bukan sekedar status sosial saja, perubahan status sosial, bukan hanya sekedar prestis saja, bukan hanya sekedar gengsi-gengsian, atau apalagi cuma sekedar untuk teman kondangan begitu kan. Ada kadang yang ditanya begitu, gimana kamu kok nikah sama itu? Ya kan, ya alhamdulillah nggak malu-maluin lah diajak kondangan begitu. Lah maksud sekedar seremeh itu, sepermukaan, sedasar itu gitu loh ya. Jadi ini memang yang perlu diresapi gitu ya, karena bagaimanapun kita termotivasi untuk bertahan hidup, untuk menjadi lebih besar itu karena niatnya begitu ya. Maka niat itu yang harus selalu kita upgrade dan selalu kita update gitu. Oke, next, pernikahan bukan sekedar adalah kemampuan, bukan sekedar kemauan. Ini yang harus kita underline. Oke, next. Maka ada dua hal. Mohon maaf teman-teman, di next ya. Oke. Maka ada dua hal yang perlu disiapkan dalam pernikahan. Ini versi dari ibunya Badriah Fayumi gitu ya. Ibunya Badriah Fayumi matur bahwa ada dua hal yang perlu disiapkan di dalam pernikahan. Yang pertama adalah istitoah atau kemampuan. Yang kedua adalah istiadat, kesiapan dan persiapannya gitu. Jadi istitoah atau kemampuan itu tidak hanya fisik dan finansial, tapi juga mental, emosional, sosial, juga spiritual. Teman-teman kalau kita mau membahas tuh ya, kita beberapa waktu yang lalu dicengangkan dengan ada fenomena tentang pernikahan muda yang kemudian harus putus di tengah jalan begitu karena ternyata ada ketidaktuntasan dalam diri salah satu pasangannya begitu. Ternyata pasangannya masih menyimpan apa namanya apa kecenderungan mental yang kurang siap gitu ya. Ada kecenderungan mental yang kurang siap, Mas. Kemudian ada mungkin kita temui beberapa fenomena-fenomena yang lain mengenai fisiknya yang belum siap dan sebagainya. Maka istitoah atau kemampuan ini menjadi penting sekali untuk kita selalu koreksi, selalu evaluasikan gitu. Kita siap apa enggak sih? Kita mampu apa enggak gitu. Karena yang mungkin teman-teman mahasiswa dan sebagainya mungkin pernah kalau ikut kajian itu kan bahwa pernikahan itu sifatnya tidak hanya sunnah saja gitu. Bahkan ada yang haram untuk menikah, bahkan ada yang makruh untuk menikah, ada yang mubah, ada yang wajib begitu ya, ada yang wajib untuk menikah begitu. Saat apa? Saat mampu, mau, dan bisa jadi dikhawatirkan zina gitu kalau nggak segera begitu dan sebagainya. Ada macam-macam begitu. Maka ini menjadi penting sekali untuk kita mengukur kemampuan kita sendiri, bukan sekedar kemauan. Jadi mampu dan mau, dan apakah memang harus segera, itu juga menjadi tolak ukur perubahan hukum dalam pernikahan, gitu. Maka ini menjadi penting, gitu ya. Emosionalnya tuntas apa enggak, sosialnya tuntas apa enggak, spiritualnya tuntas atau enggak, gitu. Mampu enggak, gitu. Nah, jadi mampu itu ketika memang tuntas, gitu, tuntas. Nah, terus kemudian istiadat. Maka ketika sudah dirasakan mampu sekarang, persiapannya apa gitu. Harus punya kesiapan dan persiapan gitu. Nggak hanya sekedar mapan dari segi finansial aja, tapi mapan dalam sisi-sisi yang lain. Dalam sisi mental, emosional, spiritual, itu juga dia sudah mampu, mapan gitu ya. Jadi nggak hanya mampu, mapan karena cukup persiapan gitu. Oke, next kita bahas nih. Persiapannya apa terus gitu ya. Namanya juga orang nih ngumpulin bekal, kita harus sudah siap-siap tuh di dalam tas kita packingin, mana area persiapan rohani, rohia, mana area persiapan ilmiah fikriah dan sebagainya ini ya. Nah, persiapannya apa saja? Ini ada 5 sebenarnya, persiapannya ada 5. Yang pertama, persiapan ruhiyah. Persiapan secara batiniah ya, persiapan secara batin. Ada yang pertama niat menikah. Niat menikah itu yang perlu kita perhatikan. Ini memang saya benar-benar niat dan siap atau cuma sekedar baper aja. Jangan sampai terus kemudian karena kita sekedar habis nonton film drakor misalnya, habis nonton film Bollywood gitu terus kita terpantik kepengen nikah. Kayaknya hidup itu seperti sedrama ini begitu ya, sedrama ini yang pasti ujung-ujungnya pasti bahagia, pasti happy ending kayak gitu dan sebagainya. Karena baper aja terus akhirnya kepengen menikah. Jangan ya, Dek ya gitu ya, jangan. Jadi perlu kita pahami niat menikah itu sudah benar apa enggak gitu. Niat menikahnya sudah paham apa benar apa enggak, bahwa memang ini memang untuk menyempurnakan agama, bahwa ini memang untuk menghindari kemaksiatan, bahwa memang ini untuk mencarikan ketenangan jiwa dari kita misalnya, bahwa memang ini untuk saling menyejahterakan, saling meraih impian, saling besar bersama. Itu yang perlu kita pahami.
Jadi dari niat dulu gitu. Terus yang kedua, eh, istiqomah ibadah dan tirakat atau riadoh gitu ya. Jangan sampai seorang imam gitu ya, seorang imam di dalam kehidupan belum bisa menjadi imam untuk sholatnya gitu. Jadi salah satu tolak ukurnya dari seorang imam yang pas itu ya bisa jadi imam sholat gitu ya. Jadi imam sholat aja belum bisa, tapi sudah mau jadi imam kehidupan gitu ya. Jangan ya dek ya gitu. Jadi imam sholat dulu gitu. Jadi imam sholat bisa gitu loh. Jadi imam sholat aja, maksudnya bisa teman-teman bayangkan. Jadi imam sholat aja masih belum seproper itu. Gimana makmumnya? Makmumnya sudah berusaha semaksimal mungkin. Sudah ikut kajian, sudah ikut ngaji Quran, ngaji tajwid dan sebagainya. Sedangkan kita ada di belakang imam yang bahkan untuk mengajak sholat, membimbing untuk bacaan sholat sekalipun itu masih belum cukup bisa. Kita mau grundel berapa lama, berapa tahun gitu kan. Padahal kan kalau misalnya apa namanya imam sholat itu kan yang lebih lebih mampu, lebih mumpuni begitu ya. Kalau misalnya kita mau ngobrol tentang analogi imam dan makmum gitu ya, itu sering kali dijadikan gojlokan sebenarnya oleh para gus-gus itu biasanya ya. Yaudah deh aku jadi imam kamu, tapi kalau jadi imam itu satu, tapi makmumnya banyak gimana lah ini ya jadi bahaya ini ya. Maksudnya analogi imam dan makmum itu. Padahal sebenarnya untuk imam dan makmum itu sebenarnya yang punya kesadaran lebih tinggi itu sebenarnya bukan bukan imam, makmum. Makmum itu diminta untuk mengingatkan imam ketika lupa. Berarti yang harus mengingatkan imam ketika lupa, yang harus paling siap siapa? Ya makmum. Makmum. Jadi sebelum kita belajar jadi imam ya belajar dulu jadi makmum. Kita siap nggak jadi makmum? Punya tanggap, punya tegas kayak gitu. Bisa mengingatkan ketika lupa dan sebagainya gitu. Jadi analogi imam dan makmum tepat untuk menggambarkan kesiapan pernikahan gitu. Jadi upayakan istiqomah, sudah istiqomah ibadah, terus kemudian sudah bersiap-siap dengan riyadhah gitu ya, tirakat. Terus kemudian tuntas urusan masa lalu ini juga penting secara batin ya. Secara batin, sudah move on, sudah clear dari masa lalunya. Karena bagaimanapun kita akan beranjak dengan hidup yang baru, dengan masa depan kita. Maka masa lalunya tolong segera ditinggalkan gitu ya. Harus perlahan obati luka batinnya, jangan sampai terus kemudian luka batin itu menggerogoti dalam masa-masa kita menjajaki hidup rumah tangga yang baru gitu. Itu berbahaya, bahaya banget gitu ya. Jadi harus disadari dan kalau misalnya memang perlu kita beritahukan kepada pasangan kita. Terus kemudian hati-hati setan dasim dan pasangan itu adalah manusia biasa gitu ya. Sebelum kita menuju ke dalam pernikahan, maka baiknya kita harus selalu meraba bahwa diri kita dan pasangan kita itu adalah manusia biasa. Itu selalu diingat lagi, selalu diingat lagi. Karena seringkali kita berekspektasi terlalu tinggi kepada pasangan kita sehingga seringkali muncul kata-kata masa gini aja nggak bisa gitu, masa gini aja nggak bisa. Hey, mereka dibesarkan oleh siapa dengan latar belakang bertahun-tahun dengan orang yang berbeda, dengan keluarga yang berbeda. Bisamu dengan bisa dia itu nggak sama, standar kamu dengan standar dia nggak sama gitu. Jadi jangan sampai terus kemudian muncul masa gini aja nggak bisa padahal kamu belum ngajarin gitu. Nah itu yang perlu kita selalu sadari gitu ya, disadari. Terus kemudian yang berikutnya persiapan ilmiah dan fikriyah itu tentang ilmu intelektual gitu ya. Bahwa persiapan itu tadi yang dipahami was istiadat itu persiapan itu ya ini juga salah satunya gitu. Apa saja yang perlu disiapkan, ilmu-ilmu individu, ilmu-ilmu personal yang harus kita pahami sebelum kita bergabung dengan kehidupan orang lain gitu. Jadi jangan sampai kalau bahasa saya itu prinsip di dalam berhubungan berpasangan di dalam rumah tangga itu jangan sampai kita membawa PR ke dalam kehidupan orang lain. Jangan sampai kita membawa PR ke dalam kehidupan orang lain. Kita sudah masuk ke dalam kehidupan dia terus belum tuntas gitu. Jadi itu pun yang disampaikan sama suami saya juga begitu ketika saya bertanya, kenapa jenengan menikahi kulo gitu? Kenapa jenengan memilih saya gitu? Beliau menjawab karena sampean itu sudah tuntas. Saya bisa hikmah ke masyarakat luas karena di rumah sudah tuntas. Karena dengan ibadah sampean saya sudah tuntas. Dengan ngajimu juga saya sudah tuntas gitu. Jadi jangan sampai kita membawa PR ke dalam kehidupan pasangan kita. Makanya supaya nggak ngasih PR, kita harus tuntas ini. Yang pertama, fikih personal tentang ilmu toharo, ilmu sholat dan sebagainya harus sudah kita kuasai gitu. Gimana caranya kita sudah tuntas? Maksudnya
lah pasangan kita mau tenang di luar sana gimana kalau masih memikirkan, aduh istri saya belum bisa tuh caranya wudhu gitu. Istri saya wudhu itu masih gini, masih make upnya masih tebel, sudah dikasih air dan sebagainya, ini masih belum tuntas. Nah kayak gitu. Maka suami di luar juga nggak tenang gitu. Jadi atau mungkin sebaliknya gitu, atau mungkin sebaliknya. Mohon maaf mengenai urusan ini saya juga pernah dilapori oleh seseorang, dia cerai dengan pasangannya. Itu karena apa? Karena urusan lebih mendasar sekali. Urusan najis, perbedaan pandangan tentang najis. Si istri sangat paham sekali tentang najis dari kamar mandi yang dibawa keluar. Dengan kehati-hatiannya itu, si suami, oh masih anak kecil, kenapa harus masih mikirkan najis, kenapa harus cuci kaki, dan nggak bisa, nggak apa-apa, kayak gitu dan sebagainya. Akhirnya jadilah perhara rumah tangga, bahkan bawa-bawa mertua, selesai. Jadi urusan kesamaan dalam intelektual itu juga sangat mempengaruhi gitu. Terus kemudian yang berikutnya fikih wanita. Mau sampai kapan suami kita masih atau pasangan kita masih ngajari kita tentang urusan cara menghitung siklus menstruasi dan sebagainya atau apapun misalnya tentang perempuan, tentang fikih perempuan dan sebagainya, itu harus tuntas gitu. Terus kemudian kita harus belajar juga tentang apa, kita bersiap-siap tentang apa, ilmu psikologi dan komunikasi. Ilmu psikologi dan komunikasi yang relate dengan kehidupan rumah tangga itu harus kita pelajari. Tentang bukan terus nggak usah teman-teman terus berarti menjadi seorang istri yang baik harus sarjana psikologi yang baik, oh bukan. Jadi ya kita harus pahami tentang ilmu-ilmu komunikasi, skill komunikasi dasar saja bagaimana, karena bagaimanapun 70% di dalam rumah tangga isinya komunikasi, isinya ngobrol dan bercanda gitu. Terus kemudian juga parenting ya, parenting juga harus kita pahami. Bagaimana sih sebenarnya cara-cara kiat-kiat untuk menjadi orang tua yang baik. Meskipun teman-teman ilmu pernikahan itu tidak hanya bisa kita pelajari di awal. Karena yang paling penting itu saat teorinya. Saat digabungkan, saat bertemu, nah itu adalah ilmu sepanjang masa gitu ya. Jadi ilmu pernikahan itu ilmu yang tidak bisa kita tuntaskan karena itu sifatnya itu berkelanjutan gitu. Harus bersedia belajar dan menyesuaikan diri seumur hidup. Itu persiapan ilmiah dan fikriahnya. Terus kemudian persiapan jasa dia, persiapan secara fisiknya seperti apa yang perlu kita siapkan gitu. Jangan sampai terus kemudian pas waktu kita sudah menikah ternyata loh ini masih belum tuntas gitu ya. Yang pertama premarital check up gitu ya. Bagaimana tentang kesuburan dan sebagainya. Karena itu bagaimanapun juga penting. Rasulullah juga bilang kan menikahlah dengan yang al-wadud al-walud begitu kan. Diupayakan tetap kita periksa. Terus kemudian yang berikutnya belajar bersih diri dan lingkungan, belajar pemenuhan kebutuhan fisik gitu ya. Belajar bersih diri dan lingkungan. Mau gimana caranya pasangan kita bisa anteng dengan kita kalau masih dia harus ngurusi mandinya kita. Wah, aku harus nelpon istriku karena dia belum mandi. Aku harus ngurusin mandinya istriku. Jadi kan misalnya masih belum tuntas dalam urusan itu gimana gitu kan. Jadi bahkan waktu itu ada ya berita di Indonesia itu lucu gitu ya. Bukan lucu ya, miris, bukan lucu, miris. Waktu itu kan mungkin meskipun memang karena suaminya mabuk gitu ya, tapi jadi miris begitu. Suami ya Allah membunuh istrinya, naudzubillah. Suami membunuh istrinya karena istrinya seharian gak mandi. Ada loh berita kayak gitu. Jadi kita kan juga, maksudnya untuk urusan bersih diri itu harus tuntas gitu. Jangan sampai terus kemudian kita harus berbayang orang tua dulu untuk urusan seperti itu. Terus belajar pemenuhan kebutuhan fisik. Kebutuhan fisik itu apa ya? Makan, tidur gitu. Bagaimana memenuhinya itu gitu ya. Berarti kalau misalnya kita belajar cara memenuhi kebutuhan fisik makan misalnya, ya berarti kita belajar masak gitu. Belajar masak itu kebutuhan dasar gitu. Belajar masak, terus belajar bagaimana menyiapkan tempat tidur dan sebagainya, menyiapkan termasuk ya juga memenuhi kebutuhan fisik itu kan dari mata kita melihat situasi rumah yang berantakan dan sebagainya, itu kan juga menjadi kebutuhan fisik kita. Terus kesehatan mental dan keseimbangan emosional seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Terus persiapan yang berikutnya nomor 4 apa? Next, ada persiapan madiyah. Persiapan madiyah atau persiapan material. Ya, bagaimanapun kita menikahi orang yang sudah sejahtera dengan orang tuanya, maka saat kita sudah bersiap untuk next step dengan dia, maka upayakan dia sejahtera bersama dengan kita gitu. Jadi jangan sampai terus kemudian yang penting nikah aja, nanti berikutnya yang lainnya apa katanya gitu. Jangan sampai seperti itu gitu ya.
Jadi yang pertama, upayakan kita memiliki pekerjaan atau usaha, meskipun misalnya masih belum punya pekerjaan atau usaha, kita setidaknya punya potensi dan skill untuk mandiri. Dan ini tugas, apakah tugas suami dan istri? Tugas dua-duanya. Tugas dua-duanya. Kita harus menggali potensi dan skill terbaik kita untuk kita bisa mengabdikan diri kita untuk rumah tangga kita bersama gitu. Karena bagaimanapun kebahagiaan dalam rumah tangga itu dibutuhkan berdua. Maka usahanya pun juga harus dicapai berdua. Kok yang satu nggak bisa, satunya harus bisa gitu. Jadi nggak bisa terus kemudian saling mengandalkan gitu, nggak bisa gitu ya. Jadi untuk persiapan madya ini diperlukan karena bagaimanapun yang kita raih di dalam rumah tangga itu adalah sakinah atau ketenangan jiwa gitu ya, ketenangan jiwa dan batin. Maka ketenangan ekonomi pun itu menjadi diperlukan sekali. Ya, ketenangan ekonomi itu juga diperlukan sekali gitu. Karena ya kalau kita mengharap tenang ya tenang itu ya seutuhnya gitu, nggak cuma tenang urusan hati saja, tapi tenang urusan materi gitu ya. Jadi itu juga perlu. Nah, gitu ya. Terus kemudian eh ya yang penting kerja dulu, yang penting punya potensi dulu, punya punya profesi dulu, punya skill dulu gitu ya. Urusan gaji itu menyesuaikan gitu kan. Terus kemudian belajar cara kelola keuangan dan berusaha keras untuk kehalalan penghasilan gitu. Karena menurut Imam Ghazali itu 3 hal yang boleh ketakutan menghadapi pernikahan yang dibolehkan untuk menunda pernikahan itu hanya 3 aja. Satu, ketika takut untuk tidak bisa menghasilkan penghasilan yang halal. Yang kedua, takut tidak bisa menunaikan kewajiban dan hak pasangan. Terus kemudian yang ketiga itu takut ketika pernikahan malah melalaikan ibadahnya. Itu cuma 3 hal aja. Jadi selebihnya itu takut-takut yang tidak beralasan gitu ya. Gitu. Jadi kalau misalnya kita masih belum mendapatkan pekerjaan yang halal, upayakan jangan menikah dulu karena itu bisa jadi masuk ke dalam kategori yang haram atau makruh gitu. Terus kemudian persiapan ijtimaiyah atau persiapan sosial. Yang pertama, siap menerima calon dan keluarganya. Menurut Dr. Fahrudin Faiz, ada 6 masalah di dalam rumah tangga yang seringkali muncul gitu. Bukan seringkali muncul ya, memang ada 6 kategorinya. Yang pertama mengenai komunikasi, yang kedua tentang prioritas, yang ketiga tentang pembagian tugas, yang keempat tentang kedekatan dan keromantisan, yang kelima will atau pil gitu ya, dan in-laws gitu tentang ipar, mertua gitu ya, hubungan di dalam keluarga pasangan, dan yang terakhir tentang keuangan gitu. Jadi 6 hal itu harus kita siapkan gitu, 6 hal itu harus kita siapkan matang-matang. Jadi tentang bagaimana cara kita untuk bisa bersosialisasi dengan baik termasuk kepada keluarganya gitu. Jangan sampai sudah jelas-jelas kita menikahi orang, ini orang sudah dilatih, sudah diajari, sudah dihidupi oleh keluarganya. Maka tentu nggak bisa terus kita menikah itu hanya dengan orang ini saja gitu. Tentu kita juga menikah keluarganya gitu. Jadi jangan sampai terus kemudian kita mengucapkan kayak misalnya ini kan pernikahan kita, nggak harus melibatkan keluargamu lah. Lah, dia selama ini dibesarkan siapa kalau bukan dibesarkan keluarganya. Jadi otomatis ya ridho keluarganya pun juga harus kita cari gitu. Terus kemudian siap berbagi tugas, tidak menyamakan dan tidak membandingkan. Ini juga menjadi penting ya. Ini karena apa namanya masuk ke dalam salah satu problem yang sering kali muncul di dalam kehidupan rumah tangga, yaitu pembagian tugas gitu ya. Pembagian tugas di dalam rumah tangga. Siapa berbagi apa, siapa melakukan apa gitu kan. Tapi saya kira di dalam rumah tangga itu bukan tentang saling berkorban apa, tapi sudah saling melakukan apa gitu. Kalau kita berkata saling berkorban apa, pasti yang muncul adalah tuntutan-tuntutan. Tapi ketika kita sudah mengatakan saling melakukan apa, maka yang muncul adalah pemenuhan-pemenuhan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongnya aku sudah berkorban begini, nah itu yang muncul lagi akan tuntutan, kamu harus lebih, kamu begitu. Tapi kalau misalnya kita bahas adalah di dalam rumah tangga itu saling memberikan apa, maka tidak ada yang lain selain memberikan pemenuhan kepada pasangan kita. Pasangan saya belum dikasih ini, istriku belum dikasih itu, suamiku belum tak kasih ini, seperti itu. Terus kemudian berbakti pada orang tua dan baik kepada orang sekitar. Ini tentu modal sosial yang penting sekali begitu ya. Karena bagaimanapun ketika kita sudah berbakti kepada orang tua kita, maka insya Allah tidak sulit bagi kita untuk mendapatkan restu bagi pasangan kita. Gitu.
Terus kemudian yang berikutnya belajar diam, senyum, maaf dan terima kasih. Ini menjadi penting sekali zaman ini gitu ya. Saya jadi teringat dengan supir saya, itu supir saya akan menikah. Saya tanya, "Kamu punya modal apa gitu? Kamu sudah belajar apa?" Dia jawab, "Ning, saya sudah belajar modal pernikahan dari jenengan itu satu ilmu gitu." Ilmu apa? Ilmu diam. Ilmu diam. Jadi dia paham sekali gimana gimana kita itu berusaha untuk saling diam ketika memang sebenarnya sudah kepengen gregetan sama-sama punya argumentasi, sama-sama ahli debat nih ya. Tapi kita gimana caranya untuk supaya mengesampingkan emosi satu sama lain dalam kondisi yang masih panas dan sebagainya, kita lebih baik diam gitu. Meskipun sebenarnya kita ingin naik pitam gitu. Jadi diam, senyum, dan mengucapkan terima kasih. Itu menjadi modal yang utama di dalam persiapan ijtimai atau sosial. Oke, next. Terus kemudian menikah itu bukan hanya tentang menyatukan dua raga, tapi juga dua jiwa untuk saling memberi ketenangan jiwa, menebar sebanyak-banyaknya orang baik di dunia itu tujuannya. Entah lewat saling memperbaiki berdua atau meneruskan generasi orang baik bersama anak cucunya. Yang perlu di-underline di sini adalah tujuan dari pernikahan adalah menebar sebanyak-banyaknya orang baik. Entah lewat punya keturunan atau memperbaiki berdua. Saat belum punya keturunan, maka tugas kita berdua untuk memperbaiki sesama dari kita gitu. Karena seringkali orang kan gitu tujuannya tuh pokoknya pengen punya anak banyak kayak gitu. Padahal orang tuanya sendiri tuh belum pernah berproses untuk menjadi orang yang baik berdua begitu. Jadi saat memang belum dikaruniai anak berarti tugas kita untuk saling menjadi orang baik dua-duanya gitu. Itu tugasnya. Tugas dalam pernikahan. Terus next. Terus kemudian perhatikan juga ini. Apa yang perlu kita perhatikan yang berikutnya yaitu yang pertama mukafaah. Kufu. Seringkali kita tuh masih dalam apa namanya? Masih dalam koridor kita ini kufu apa enggak ini. Nah, itu ya. Mengenai kufu itu sebenarnya ada dua pilihan. Ada dua pilihan. Kita mencari yang memang sudah kufu, sudah sesuai kapasitasnya dengan kita, atau kita menginginkan dia meningkatkan kapasitasnya untuk sesuai dengan kita. Ya, ini bisa jadi goal target kita juga gitu kan. Sering kali gitu saya dapat DM dari seseorang gitu ya, dari orang teman-teman gitu. Neng, apakah misalnya dalam urusan ini dengan Gus Daning misalnya. Neng, apakah Gus harus selalu dapat Gus? Neng harus selalu dapat Neng. Apakah tidak ada celah untuk orang yang di luar Gus Daning untuk bisa menjadi orang yang seperti itu begitu. Nah, sebenarnya urusan seperti ini itu jadi saya teringat dengan Sayyidah Khadijah gitu ya. Sayyidah Khadijah itu membidik Rasulullah itu sejak Rasulullah belum menjadi Rasul. Sejak Rasulullah belum menjadi Rasul, beliau itu sudah membidik Rasulullah. Nanti kalau misalnya ada nabi yang nabi terakhir yang terbaik sepanjang zaman ini nanti sudah muncul, aku harus mendapatkan perasaan dia, aku harus mendapatkan hatinya dia. Gitu. Jadi Sayyidah Khadijah sudah lama seperti itu. Sehingga tapi kemudian dalam perjalanannya beliau memantaskan dirinya untuk bisa sama sekufu dengan Rasulullah nantinya gitu. Maka ketika kemudian Rasulullah sudah diangkat menjadi Rasulullah kemudian memang sudah muncul tanda-tandanya seperti itu begitu kan. Maka kemudian Sayyidah Khadijah sudah pantas gitu untuk kufu dengan Rasulullah gitu. Dan kalau misalnya teman-teman juga pernah notice gitu ya tentang Kate Middleton gitu ya. Kate Middleton, saya pernah notice itu ya, Kate Middleton itu dia ternyata selama ini mengincar si apa namanya tuh William ya. William ya, mengincar si William itu bahkan ketika mulai kuliah gitu dia ngincer gitu, dia kepingin menjadi seorang ratu, dia pengen menjadi seorang princess gitu ya, ketika ketika memang sebelumnya gitu. Makanya terus usahanya dia meningkatkan kapasitasnya supaya bisa sesuai begitu, supaya bisa sesuai dengan dia gitu. Nah, maka kufu itu di dalam sisi apa? Dalam sisi agama, seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau kufu nggak dalam sisi agama, maka seperti tadi yang najis itu, fenomena najis tadi itu ya. Terus ya termasuk madhabnya juga sama dan sebagainya. Mau sampai kapan kita mau berdebat urusan madhab dengan pasangan kita, loh pasangan kita hidup setiap hari dengan kita. Terus kemudian kedudukan sosial, jabatan, status, dan trah begitu ya. Mau bagaimanapun, trah itu punya kewajiban untuk melanjutkan dinastinya. Makanya mau nggak mau pasti dikufukan gitu, disesuaikan gitu. Terus kemudian yang berikutnya yang opsional yang lainnya kecantikan, usia, lingkungan pekerjaan dan nasab itu opsional gitu. Terus kemudian yang kedua restu.
Restu tuh menjadi penting sekali di dalam kehidupan berumah tangga karena bagaimanapun intuisi orang tua itu jangan dilawan. Insting orang tua itu jangan dilawan karena kuat sekali. Apalagi kalau sampai seorang ibu atau seorang ayah itu sampai mengatakan, "Nak, pokoknya aku nggak srek, aku tapi nggak tahu kenapanya itu aku nggak tahu. Pokoknya aku nggak srek." Nah itu kayak semacam ada tirai gaib gitu yang kemudian jadi kayak memang bener-bener udahlah ini insting orang tua gitu, jangan main-main gitu. Karena bagaimanapun orang tua itu dengan pasangan dari anak-anaknya itu pasti akan sangat matanya itu sangat mikroskopik sekali untuk melihat kesalahan calonnya gitu. Sangat detail sekali gitu. Sedangkan kita yang dibutakan oleh cinta bisa jadi sangat tidak bisa melihat itu gitu. Nah, ini perlu dihati-hati mengenai restu. Termasuk yang berikutnya mengenai restu ini, mau sampai kapan pasangan kita akan bertahan melawan restu dari keluarga kita gitu. Mau bertahan sampai berapa lama dia cinta kita itu bertahan bisa mempertahankan dia bagaimana sekuat apa gitu untuk melawan restu ya gitu ya. Jadi kok jadi lagu gitu ya. Jadi untuk melawan restu itu mau sekuat apa cinta kita gitu. Itu juga perlu kita pertanyakan gitu. Terus kemudian pekerjaan halal dan nafkah itu juga menjadi penting seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Terus kemudian tentang ta'aruf atau pre-talk marriage. Ini yang sering sekali ditanyakan. Tanya apa sih waktu ta'aruf ini ya? Prinsip kita sampaikan. Ada beberapa hal prinsip yang perlu prinsip itu tentu urusan dengan hidup dan mati ya. Itu dengan hidup dan mati gitu ya. Kalau hal yang tidak prinsipil misalnya katakan tentang mataku sepet kalau misalnya kamu pakai pakaian warna ungu misalnya itu bukan hal yang prinsipil gitu ya. Kecuali kalau misalnya kamu pakai pakaian ungu mataku buta misalnya. Itu jadi prinsip misalnya. Terus kemudian impian, karena bagaimanapun kita rumah tangga itu membangun impian bersama, besar bersama, maka impian masing-masing juga harus disampaikan. Terus kemudian parenting, apakah parentingnya sama gitu, parenting yang kita harapkan itu sama konsepnya dengan pasangan kita atau jangan-jangan tidak. Kalau misalnya tidak, setidaknya pasangan kita itu mau belajar tentang ilmu parenting gitu ya. Terus kemudian kondisi keluarga saat ini itu juga perlu dipahamkan. Dan dengan kondisi keluarga yang seperti itu, kita ukur dengan diri kita, siap enggak gitu. Siap enggak dengan kondisi keluarga yang saat ini. Katakan dengan ibu yang seperti itu, dengan iparku seperti ini, atau nanti kita harus rumahnya bareng dengan ibu, kita bagaimanapun nanti kita harus serumah dengan ipar-ipar yang lain misalnya, dan itu juga harus diperhatikan. Terus menceritakan plus minus diri sendiri. Terus kemudian nyambung tidak komunikasi dan jokesnya itu jadi penting. Karena bagaimanapun seperti yang saya sampaikan, di dalam hidup rumah tangga itu isinya cuma dua, komunikasi sama bercanda. Jadi ngobrol sama bercanda isinya itu. Ya, ngobrol itu kan macam-macam ya, ngobrol debat kah, ngobrol marah-marah kah gitu kan ya, ngobrol sama bercanda gitu. Oke, next. Terus kemudian, nah ini ikhtiar ya, ini saya masukkan sih sebenarnya harusnya saya ini. Oke, ikhtiar, terus saja berikhtiar, sibuklah menjadi bukan hanya mencari gitu ya. Makanya kok di dalam jodoh itu yang dipakai adalah bahasa mencari jodoh, sama kayak mencari ilmu gitu ya. Nah, sama kayak mencari gitu, mencari. Jadi karena memang yang dicari ya harus juga mencari gitu ya. Jadi sibuklah menjadi bukan hanya sekedar mencari. Menjadi sesuatu bukan hanya mencari sesuatu gitu. Terus sibuklah menjadi yang terbaik sehingga Allah akan hadirkan yang terbaik. Jodoh itu dicari dan dinanti, dicari dengan cara yang terbaik, dinanti dengan penantian yang terbaik. 3 fase di dalam pencarian jodoh itu adalah masa pencarian, cari jodohmu dengan cara yang baik dan sebagainya. Terus kemudian masa penantian, tunggulah jodohmu sesuai dengan kepantasan, terimalah jodohmu sesuai kebutuhan, tentukanlah jodohmu sesuai pilihan. Yang berikutnya terakhir adalah masa penentuan. Gitu ya. Masa penentuan ini yang menjadi penting gitu. Kalau misalnya mencari gitu ya, mencari itu kadang saya analogikan mencari jodoh itu kayak mencari barang hilang. Seringkali kita tuh nyari, ternyata yang dicari malah deket. Atau ketika dicari nggak nemu. Ketika udah nggak dicari udah pasrah dapat gitu. Jadi kayak ya udah mencari aja, cari gitu ya, cari dan menjadi gitu. Terus kemudian masa penantian ada masa penentuan. Jangan terlalu bergantung kepada manusia tentang jodoh, pasti kecewa dan terluka. Jadi bergantungnya kepada Allah yang bisa menentukan jodoh dan tahu tentang jodoh kita siapa. Terus berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja.
Jadi kalaupun memang kita sedang berproses dengan seseorang, maka jangan berharap terlalu parah gitu ya, terlalu nemen gitu ya kepada manusia gitu. Karena berharap kepada manusia adalah patah hati yang disengaja gitu. Apalagi berharap kepada yang tidak pasti. Terus kemudian, tapi lekatkan hatimu dengan cara meminta kepada Allah saja, jangan merasa sendiri dan sepi. Oke, next. Ada sebuah quotes dari Habib Quraish Shihab bahwa cinta adalah dialog, ketaatan, kesetiaan, dan kerinduan. Ini mengantarkan kita kepada materi tentang komunikasi. Next, jika kelak kita bersatu, tetap sadarlah. Karena banyak manusia yang hilang kesadaran setelah dibersatukan. Dan lupa ribuan alasan kenapa kita mau berjuang dan bertahan. Itu quotes untuk pasangan-pasangan zaman ini. Seringkali ketika sudah berjalan nih pernikahan, seringkali lepas kesadaran bahwa kenapa kita dulu dipersatukan, kenapa kita dulu bersatu, terus kenapa kita mau berjuang dan mau bertahan, itu lupa, nggak sadar gitu ya, hilang kesadaran. Maka ketika kita nanti bersatu, tetap sadar ya, tetap sadar. Oke, next. Wah, ini kenapa kok share screen-nya berubah? Oke. Oke. Berlatihlah 3 hal ini sebelum berumah tangga. Ini kita masuk ke dalam materi komunikasi. Komunikasi yang baik, yang sehat itu yang seperti apa, yang efektif, yang seperti apa. Nah, makanya berlatih 3 hal, skill 3 ini. Yang pertama tadi yang saya sampaikan, diam meskipun saat bisa naik pitam. Dengan jaga jarak aja dulu, berikan waktu dulu, biarkan dia tarik nafas dulu, menghela nafas, menyadari, mengevaluasi, mengintrospeksi. Diam dulu. Kita juga begitu, kita introspeksi, kita evaluasi. Terus kemudian skill memaafkan dan minta maaf gitu. Jadi saya pernah belajar dari mertua saya. Mertua saya itu setiap malam, setiap menjelang tidur itu beliau itu minta maaf kepada pasangannya. Saya minta maaf hari ini kalau misalnya ada kedoliman, ada yang tidak sreg dilakukan saya gitu, saya mohon maaf gitu. Tapi ketika saya mau mengadopsi itu di dalam rumah tangga saya bilang sama suami saya, Bah, abah ibu itu selalu minta maaf tiap mau tidur. Kita juga gitu dong gitu. Kata suami saya, yang lebih penting daripada sekedar saling minta maaf adalah saling memaafkan gitu. Jadi saling memaafkan meskipun tidak dimintai maaf ya saling memaafkan aja dulu. Terus kemudian senyum. Oke. Terus kemudian komunikasi yang sehat bagaimana? Komunikasi yang sehat yaitu yang pertama, aktif mendengarkan dan percakapan. Taruh perhatian dan fokus percakapan kita hanya kepada dia, hanya kepada pasangan. Taruh handphonenya dulu, jangan pakai HP dulu, jangan ini meskipun katanya laki-laki itu kan kalau diajak ngobrol serius itu dia kan nggak bisa fokus mata ketemu mata. Tapi ya bisa lah kita pelajari bisa gitu. Sekedar formalitas aja gitu masih oke lah belajar gitu ya. Pasti bisa. Pakai mulai sekarang belajar. Terus kemudian yang kedua, tidak mempersonalisasi masalah, tidak membandingkan. Jadi tidak fokus pada kekurangan pasangan, sumber masalah, tapi fokus pada solusi dan kondisi. Seringkali ketika dihadapkan pada masalah, kita sering bingung dengan sumbernya. Membingungkan dengan sumbernya. Ini gara-gara siapa? Siapa yang bikin masalah ini terjadi? Siapa? Nah, itu nggak usah memusingkan itu. Sekarang apa yang harus dilakukan gitu ya. Karena ketika kita sudah berumah tangga, masalah itu tidak hanya tentang masalahku. Ini menjadi masalah kita gitu ya. Ini menjadi masalah kita. Makanya jangan memberi PR ke dalam kehidupan rumah tangga kita. Terus kemudian yang ketiga, menggunakan kata saya atau aku. Komunikasi sehat pada pasangan, komunikasi sehat dalam rumah tangga itu saat pasangan kita berani mengungkapkan, aku nggak nyaman kalau begini, aku nggak nyaman karena apa, begitu. Jadi pastikan kita mencari pasangan yang bisa mendengarkan kalimat itu. Ya, aku nggak nyaman ketika gini, tolong bisa nggak? Jadi nggak sekedar makanya kamu tuh jangan naruh handuk sembarangan, makanya kamu. Nah, aku nggak nyaman kalau harus melihat handuk basah di atas kasur. Aku nggak nyaman, itu disampaikan. Terus kemudian yang nomor 4, apresiasi dan validasi perasaan gitu ya. Yang perlu diperhatikan para teman-teman laki-laki gitu ya, tidak boleh jenuh mendengarkan kalimat kamu cinta aku nggak gitu tiap hari. Dan itu harus belajar jawabannya. Iya, aku cinta kamu gitu. Itu harus disampaikan, harus dipelajari gitu ya. Sekedar mengatakan seperti itu tiap hari itu susah loh bagi seorang laki-laki. Mau udah tahu
loh aku udah cinta sama kamu, buktinya aku ngasih semuanya sama kamu. Itu nggak usah disampaikan. Udah disampaikan aja, iya aku cinta, itu selesai gitu. Jadi yang diperlukan apa? Validasi perasaan itu ya. Terus kemudian sampaikan dengan lembut, kritik dengan penuh kasih sayang gitu. Kita harus belajar bagaimana caranya memberikan kritik dengan ada metode namanya metode sandwich ya. Metode sandwich itu kan begitu. Jadi memuji, mengkritik, memuji lagi gitu. Itu kita harus pelajari. Gimana caranya step-step seperti itu. Asertif gitu ya, asertif. Bagaimana caranya kita menyampaikan kritikan tapi dengan pujian gitu. Nah, itu supaya memang halus dan tidak menyudutkan. Dan untuk apa namanya penyelesaian konflik, kita fokus tidak fokus pada siapa yang menang debat dan argumen yang bagus, tapi fokus pada yang menyelesaikan dengan cara yang menang semua, win-win solution. Jadi jangan fokus pada alasanku lebih masuk akal. Yang aku sampaikan ini lebih argumentasiku itu lebih masuk akal. Nggak usah lebih ke situ gitu ya. Ini tidak tentang lomba debat gitu. Terus kemudian next mengenai keromantisan ya. Keromantisan untuk bagaimana merawat cinta itu sendiri. Yang pertama, prioritaskan quality time. Sesekali hadiah. Karena kalau misalnya ada yang mengatakan love language itu harus dipenuhi seluruhnya dalam 5-5-nya dalam sehari. Ada yang mengatakan ada yang lebih dominan pada salah satu love language itu ya. Jadi prioritaskan quality time. Semua tidak hanya sekedar cinta, tapi kita harus ada. Seringkali aku cinta kok sama kamu, tapi orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada gitu ya. Orangnya sering pergi, orangnya quality time dengan yang lainnya gitu. Oke, terus sebenarnya bukan tentang nggak sempat, tapi nggak diprioritaskan. Terus kemudian yang kedua, lakukan aktivitas baru. Coba menambah bumbu baru di dalam racikan kehidupan rumah tangga kita. Ketika sudah cukup membosankan, maka lakukan hal-hal yang lain, yang baru, aktivitas yang baru. Ya macam-macam lah aktivitas baru itu ya, entah lewat traveling, entah lewat misalnya kita ngegame bareng, entah misalnya kemudian menghadirkan tapi jangan terus menambah aktivitas baru tuh misalnya nambah anak gitu. Udah hidup kita kayak udah bosen-bosen amat gitu ya. Kita nambah anak aja gitu. Ya ini bukan hanya sekedar nambah aktivitas baru gitu ya. Bisa jadi bisa dimaknai bisa nambah apa namanya tanggung jawab baru gitu ya. Terus kemudian dukung impian pasangan karena perkembangan individu itu menjadi penting dalam kebahagiaan dan kesejahteraan pasangan untuk menambahi energi dan semangat baru. Jadi makanya penting untuk mencari pasangan yang sama frekuensi supaya tidak merasa menyaingi ketika ada yang punya impian besar gitu. Kalau misalnya nggak sama frekuensinya, merasa tersaingi. Padahal kita nggak lagi bersaing dengan pasangan kita gitu. Kita tidak sedang bersaing, tapi kita saling mendukung gitu. Jadi ketika masing-masing puas dengan impiannya masing-masing, maka itu akan menambah energi dan semangat baru di dalam rumah tangga gitu. Jadi mendukung impian pasangan. Seperti ini tadi ya sebenarnya saya tadi itu sudah sangat cukup sulit sekali saya bisa pulang tepat waktu karena suami selesai ngaji dari rumah saya di Madura itu jam 4. Jam 4. Jadi saya bergerak dari rumah itu mepet banget jam 4 lebih seperempat. Sangat tidak mungkin saya nyampe ke sini jam 19.20. Tapi suami alhamdulillah support sekali. Andaikan suami saya nggak support, udah apa sih dibelain nggak usah dan sebagainya. Tapi beliau support sehingga saya bisa nyampe tepat waktu di sini. Berbagi waktu juga. Beliau harusnya selesai itu jam 4 gitu, tapi beliau menyelesaikan pengajiannya jam setengah 4 gitu. Jadi saling mendukung impian masing-masing. Terus kemudian menetapkan batasan sehat bersama. Karena ini berurusan dengan privasi, karena bagaimanapun kita makhluk individu, makhluk personal yang mungkin butuh ruang gerak sendiri begitu. Harus seimbang antara melarang dan mengizinkan. Jadi tarik ulur gitu ya, tarik ulurnya harus baik. Jadi nggak yang terus straight banget gitu, nggak. Terus kemudian latih rasa syukur dan evaluasi tujuan hubungan bersama-sama. Terus next, itu keromantisan. Jadi kira-kira kita ngobrol berdua di meja makan, gimana anak kita mau diapain, terus hubungan ini mau dibawa kemana, itu dievaluasi gitu. Seringkali meja makan menjadi solusi dari semuanya. Oke, terus kemudian yang berikutnya, jadilah rizki bagi mereka yang menemukan kita untuk takdirnya. Quote saya itu ya. Jadilah rizki, kita harus menjadi rizki bagi mereka yang menemukan kita untuk takdirnya. Gitu. Itu untuk mengawali apa? Kita pada next step kita bahas tentang finansial ya. Kita bahas tentang finansial. Oke. Next. Perlu saya umumkan di sini semuanya bahwa nafkah itu terbagi menjadi 2.
Nafkah itu terbagi menjadi dua. Sebenarnya ini masuk ke dalam kategori fikih pernikahan begitu ya. Tapi saya masukkan di sini karena kita berbicara tentang finansial, sehingga kita harus siap-siap nih. Finansial apa sih yang harus saya siapkan gitu? Tentu berurusan dengan nafkah gitu. Nah, nafkah ini bukan sekedar tentang tuntutan, tapi juga saling menyeimbangkan gitu. Bagi para perempuan, kita tidak hanya sekedar tentang menuntut, tapi juga kita menyesuaikan gitu ya. Jadi kita belajar tentang bagaimana menyesuaikan, menyamakan dan mengkondisikan atau memanage gitu ya. Nafkah lahir itu berisikan apa? Yang pertama tempat tinggal yang layak, bukan bagus, layak gitu ya. Jadi gitu. Kemudian yang kedua makanan pokok dan lauk pauk gitu ya. Dan itu pun juga yang layak gitu, yang layak bukan yang mewah gitu. Perlu dipahami antara kebutuhan dan keinginan gitu. Terus kemudian yang berikutnya pakaian dan pendidikan yang layak gitu. Pakaian dan pendidikan yang layak. Karena untuk pendidikan pasangan itu juga menjadi tanggung jawab bersama gitu ya, tentang impian, tentang harapan besar bersama dan sebagainya itu menjadi tanggungan bersama. Termasuk pakaian. Kategorinya apa? Kategorinya katanya Rasulullah kan begitu, ayat aimahu idza ta'ima wa yaksuha idza tasa gitu. Jadi ayat aimaha idza ta'ima wa yaksuha idza tasa. Itu kategorinya seperti itu. Jadi kategorinya itu sama. Standarnya sama. Ketika pasanganmu makan, maka makanan kamu itu harus sama seperti makanan yang ada di rumah gitu ya. Makanya mikir bungkus gitu, misalnya lagi makan di luar gitu ya, mikir bungkus karena apa yang aku makan harus pasanganku juga makan itu gitu kan. Ya begitulah kira-kira gitu ya, meskipun nggak harus sama-sama banget gitu. Jadi eh, jangan terus kemudian yang kita makan itu levelnya A, pasangan kita dikasih level C gitu. Makanan kita makanan level bisnis, pasangan kita di ekonomi gitu, enggak gitu. Jadi harus sama. Termasuk tentang baju juga begitu. Brand dan apa namanya jenisnya itu juga ya dipasangkan, disamakan gitu. Namanya juga pasangan gitu ya. Sendal itu ya sama. Nggak mungkin terus kemudian kita yang satu pakai bakia, yang satu pakai sandal jepit. Nggak bisa jalan tuh jadinya. Ya. Terus kemudian alat perawatan primer. Alat perawatan primer. Sabun, sikat, primer ya. Perawatan primer, bukan skincare. Nah, ini nanti masih ada yang tanya tuh, skincare masuk ke nafkah lahir enggak gitu. Ya, nah syukur-syukur kalau misalnya ada bonusnya dan kita bisa mengelola dengan baik begitu. Ya kalau enggak ya kita harus punya mandiri, harus bisa berdiri di kaki kita sendiri kalau memang kita itu kebutuhan kita. Karena menjadi cantik itu kebutuhan kita, bukan sekedar kebutuhan pasangan kita gitu. Terus kemudian pembantu, jika memang di kehidupan sebelumnya, sebelum bertemu dengan kita, pasangan kita dicukupi dengan pembantu, maka itu menjadi nafkah gitu. Terus kemudian nafkah batin. Nafkah batin itu bukan hanya sekedar hubungan suami istri, itu bukan sekedar urusan biologis saja, bukan sekedar hubungan seksual saja, tapi lebih dalam daripada itu. Yaitu apa? Satu, menghormati dan berlakukan dengan baik. Yang kedua, memberikan perhatian yang cukup. Terus yang ketiga, menjaga kesucian pernikahan. Yang keempat, membimbing pada kebenaran, dan yang kelima, menggauli dengan baik. Jangan sampai terus kemudian kita belum ngajari pasangan kita tentang sholat, terus tentang kewajibannya, pokoknya masa sholat aja nggak bisa, masa? Nah itu sebenarnya masuk ke dalam kewajiban pasangan kita, kewajiban suami untuk mengajari kita yang benar. Terus kemudian yang berikutnya, ini kayaknya slide yang terakhir. Mengenai finansial. Finansialnya bagaimana? Jujur teman-teman, next ya, next. Jujur teman-teman, pas waktu saya harus membuat slide ini, saya diskusi dengan pasangan saya diskusi dengan suami saya. Kulo dimintain untuk ngasih materi tentang bagaimana kesiapan finansial di dalam rumah tangga gitu. Bagaimana kecakapan dan manajemen finansial di dalam rumah tangga. Beliau ketawa gitu. Saya tahu, saya paham dengan ketawanya beliau. Karena setelah saya menginjak tahun keberapa di pernikahan, saya sempat tanya pada suami saya. Jenengan dulu berani nikahin kulo, berani membawa kulo dari rumah kulo. Itu jangan punya berapa di rekening gitu. Saya tanya ya, dan punya berapa di rekening? Beliau jawab, saya sampai tanya, 1 juta punya nggak? Ya kadang ada, kadang nggak ada gitu. Jadi ya ini jangan disclaimer ya, ini jangan ditiru gitu ya, ini jangan ditiru karena memang ya tergantung dari orientasi masing-masing ya, orientasi masing-masing. Jadi waktu itu saya juga nggak pernah tanya, kok
suami saya punya uang berapa di kantongnya, dia kerjanya apa kayak gitu. Jadi, nah tapi ini apa namanya, kita template ya, kita mengikuti kepada yang memang sudah bisa dibaca gitu ya, karena ini memang persiapan. Nah, teman-teman kan akan mempersiapkan gitu. Beda dengan saya yang sudah terlanjur jadi gitu kan. Terus kemudian finansialnya apa? Finansial yang pertama, resepsi sederhana, mahar berharga, tabungan sejahtera. Seringkali kita itu lebih mengutamakan resepsi yang mewah, kemudian tabungannya menjerit gitu ya. Jadi kenapa enggak tabungan, apa, resepsinya sederhana saja, mahar asal yang penting berharga, kemudian tabungan itu bisa sejahtera. Karena bagaimanapun pernikahan tidak di awal gitu. Pernikahan itu sepanjang waktu gitu, selamanya. Jadi kita perlu berpikir juga dengan apa, pergerakan roda keuangan kita itu juga harus berpikir gitu kan. Terus yang berikutnya, kesepakatan suami istri bekerja itu bagaimana? Itu juga perlu dipahamkan. Apakah memang bekerja dua-duanya atau bekerja di satu sisi aja atau ada yang satu bekerja di rumah saja misalnya, itu juga perlu dipahami. Karena itu berhubungan juga dengan sumber pendanaan keluarga. Ya, kalau misalnya memang suami dirasa memang cukup bisa memenuhi kebutuhan keluarga sendiri, ya silahkan. Berarti istri melakukan hal-hal yang lainnya gitu. Tapi meskipun begitu perlu kita pahamkan juga hal-hal yang lain di luar nafkah apakah tercover. Kalau enggak ya sudah, berarti kita juga perlu untuk membuat sumber dana yang lain untuk kemerdekaan kebutuhan pribadi kita sendiri gitu. Itu juga perlu gitu bagi seorang perempuan. Terus gitu ya. Terus kemudian saling percaya, terbuka dan tentukan bendahara keluarga. Apakah memang ada bendahara keluarga atau enggak? Keuangan dikelola bersama atau di satu sisi misalnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau bertanya tentang regulasi finansial saya, ya saya ngomong, saya nggak ngerti rekening suami saya. Suami saya juga nggak ngerti rekening saya. Jadi yang paling, kalau misalnya di dalam rumah tangga saya, yang penting memang ada slot untuk kita manfaatkan bulanan dipakai bersama, ya sudah itu yang saya manfaatkan. Kalau kurang ya saya ambil pakai uang saya gitu. Jadi sama-sama kita kita saling saling menutupi satu sama lain gitu. Nah, itu kembali kepada kesepakatan masing-masing. Terus kemudian membuat bagian milikku, milikmu, dan milik kita. Itu harus dipahami. Jangan sampai terus kemudian kita pakai semboyan zaman dulu. Dompetmu, dompetku, dompetku, dompetku. Ini seringkali yang seperti ini kan. Punya suamiku, punyaku, ya punyaku. Wah, ini bahaya ini. Ini kita jadi perempuan yang selalu benar akhirnya. Maha benar perempuan dengan segala ucapannya akhirnya begitu ya. Jadi kita perlu perhatikan milikku yang mana, milikmu yang mana, milik kita yang mana gitu. Nah, seperti yang saya contohkan tadi itu. Jadi saya nggak terlalu tahu tentang bagaimana rekening suami, ya tahu lah maksudnya suami yang mesti sedikit-sedikit mesti membocorkan. Saya pun juga begitu penggunaan saya. Tapi kita punya satu kandang sendiri untuk milik kita. Itu kita pakai bersama gitu. Terus kemudian prioritaskan kebutuhan dan tabungan, bukan keinginan dan perasaan apalagi persaingan gitu ya. Banyak metode-metode tentang bagaimana finansial di dalam rumah tangga. Ada yang metode 50-40-30 misalnya. Ada 50-50-40-10-10 gitu ya. Misalnya 10 investasi, 10 tabungan, 10 dana darurat, terus 40 ini cicilan dan sebagainya. Terus habis itu 50 untuk kehidupan sehari-hari, misalnya ada yang seperti itu. Tergantung dari teman-teman. Ada yang mengatakan 40-30-20-10, ada yang seperti itu. Silahkan macam-macam. 40 untuk kebutuhan rumah tangga, 30 untuk cicilan dan hutang, terus 10-10 untuk dana darurat dan investasi ya, tabungan begitu. Silahkan. Nah, kalau misalnya saya pribadi, saya selalu tabungan itu saya auto debitkan di awal bulan. Ada keuangan masuk, langsung masuk tabungan. Supaya apa? Supaya yang kita pakai adalah sisanya. Gitu. Supaya yang kita pakai adalah sisanya. Karena kita kalau nunggu sisa untuk tabungan, nggak akan ada sisanya kadang-kadang gitu ya. Jadi ya udah di awal diambil untuk kemudian kita manfaatkan sisanya gitu. Karena kalau misalnya kita manfaatkan sisanya, mau nggak mau kita pakai segitu secukupnya gitu. Terus kemudian prioritaskan kebutuhan dan tabungan, bukan keinginan dan perasaan, apalagi persaingan ekonomi, lihat yang sana lebih begitu, yang ono lebih begitu, dan sebagainya. Terus buat tujuan keuangan dan evaluasinya, gitu ya. Buat tujuan keuangan dan evaluasinya, itu jadi penting. Oke, itu ya. Dari saya, mungkin saya cukupkan begitu. Mohon maaf, karena memang saya setiap kali
kemarin saya sudah ngomong sama Mas Gilang sih Mbak, kalau misalnya saya minta waktu lebih, biasanya saya butuh waktu 60 menit misalnya, kalau misalnya tentang pernikahan. Terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Ufi. Terima kasih sudah sangat-sangat insightful materi yang dibawakan walaupun kita waktunya nggak banyak tapi alhamdulillah secara keseluruhan insya Allah sudah sangat menjadi wawasan baru bagi hadirin di sini sekalian. Mungkin Amin. sebelum eh, ditutup boleh mempersilahkan beberapa hadirin kita yang ingin bertanya Ustazah. Mungkin 3 Siap, sampai 4 pertanyaan. Baik. siap. Para Nahdien dan Nahdiyat yang ingin bertanya, boleh angkat tangannya di raise hand. Nanti eh, ketika dipersilahkan bisa open cam ya, agar interaksinya lebih enak. Nanti perkenalkan nama, kemudian status dan juga asal daerahnya. Boleh untuk eh, Kak Robit Ilmah dipersilahkan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ning. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih waktunya kepada Mbak Ufi. Ini pertanyaannya agak lumayan nyeleneh dikit ya, Ning ya. Tapi masih ada kaitannya, Ning. Saya pernah Siap. baca di suatu kitab gini, saya lupa juga, Ning. Warisku kismani. Jadi rizki itu ada dua. Yang pertama zahir wa batin. Sedangkan zahir ini wahuwal akwat wal atimah wa dzalika lil abdan. Sedangkan yang batin wahiyal ma'arif wal mukasyafah wa dzalika lil qulubi wal asrar. Jadi yang saya tanggapin dari situ, apakah semua orang itu salah kaprah tentang nafkah yang zahir dan batin? Sedangkan yang zahir di sini ada kaitannya dengan lil abdan gitu loh. Sedang batin itu lil qulub wal asrar. Ya, jadi apakah jima itu termasuk yang zahir atau batin? Kalau yang dari redaksi yang saya baca itu termasuk zahir karena kaitannya dengan nafkah biologis gitu nih, dengan kebutuhan biologis. Nah, mungkin itu saja nih. Terima kasih. Siap. Saya boleh bertanya balik ke Mas Robit nggak? Ah, monggo nih. Masih jomblo kan? Iya masih nih. Oh, oke. Oke. Mau dicarikan nggak apa-apa nih. Bisa saya bantu promote mau nanti. Enggak, boleh nih. Bisa saya bantu promote nanti, boleh. Silakan kirim Enggak CV ya. jomblo. Ya. Saya alumni Pasuruan nih, Sidogiri. Oh, gitu, luar biasa. Oke, siap. Wah, ini Saya juga mau perbincangan serius. Gimana? Ustaz Jawidat saya juga mau dicarikan, boleh nggak? Oh, boleh. Nanti silakan di list ya. Ini saya kebetulan juga lagi cari jodoh-jodoh lewat DM ini. Siap. Saya lagi mencari-carikan ini. Boleh silakan. Daftar ya nanti ya. Nanti boleh difasilitasi dari teman-teman ketua panitia ini. Siap nih, siap. Oke, siap. Ini dijawab dulu atau gimana Mbak Ufi? Boleh langsung dijawab saja sudah. Baik, Mas Robit Ilma gitu ya, karena memang berhubung Anda masih jomblo, maka saya tidak bisa terlalu jeru begitu. Karena bahaya jenengan nanti kalau terlalu jeru, jenengan nanti kepengen segera balik ke Sidogiri ini nanti. Baik, mengenai rezeki ya, rezeki tadi dikatakan ada dua gitu ya, rezeki dohir dan batin, kemudian dengan definisinya termasuk rezeki dohir itu lil abdan, kemudian untuk rezeki batin itu lil kulub dan lil asror gitu ya. Kalau misalnya mau kita ngomong tentang pilah memilah sebenarnya di dalam dua nafkah lahir dan batin yang tadi sudah saya sampaikan itu sebenarnya juga keterikatannya ada. Dari dua hal itu keterikatannya ada. Mengenai pakaian juga bisa disambungkan dengan urusannya batiniah. Bagaimana tentang kepuasan, bagaimana tentang prestisius, bagaimana tentang, nah ini kan juga masuk gitu ya. Sebenarnya nafkah lahir pun juga untuk memuaskan batin gitu. Nafkah lahir untuk memuaskan batin, nafkah batin untuk menyehatkan lahir gitu. Jadi sebenarnya itu sama saja gitu, dua kaitan yang sama gitu. Seperti bagaimana yang kita pahami bahwa kesehatan jasmani itu juga sumbernya dari pikiran. Kesehatan jasmani itu juga sumbernya dari perasaan gitu, dari hati gitu, dari kebahagiaan. Makanya ada orang yang kemudian ada yang apa namanya kalau misalnya psikosomatis gitu ya, psikosomatis sakit karena urusannya psikis begitu, tapi munculnya ke dalam fisik gitu kan sakitnya. Nah makanya
kalau misalnya kita mau bilang kategorisasi, tentu kategorisasi harus muncul, mau nggak mau harus muncul, meskipun keterkaitannya ada. Maka ketika berbicara tentang nafkah batin seperti hubungan intim itu, apakah masuk ke dalam nafkah batin atau masuk ke dalam nafkah lahir begitu? Karena yang terpuaskan adalah hasrat biologis. Makanya ketika disampaikan hasrat biologis, hasrat itu sifat batiniah. Biologis sendiri adalah sifat jasmaniah gitu. Makanya ini pun juga akhirnya menjadi sebuah keterkaitan sendiri gitu di dalam perbahasaannya gitu, perbendaharaan bahasanya sendiri begitu. Maka perlu dipahami, wis gampangannya gini Mas, gampangannya nafkah lahir dan nafkah batin harus dicukupi dua-duanya gitu loh. Karena dua-duanya itu saling mengikat, saling punya keterikatan. Karena kalau misalnya kita mau dibilang itu adalah nafkah batin gitu ya, itu adalah nafkah batin karena itu saling memuaskan gitu, saling memuaskan. Ada sisi-sisi kepuasan yang tidak bisa didefinisikan oleh badan misalnya. Oke, silahkan masuk. Tapi ada yang mengatakan ini nafkah lahir karena urusannya dengan lahiriah gitu antara apa namanya organ satu bertemu dengan organ yang lainnya begitu. Ini sesuatu yang lahiriah gitu, pemenuhan kebutuhan kebahagiaan secara jasmani begitu. Ini akhirnya perdebatan ini munculnya sama seperti ayam dan telur akhirnya Mas gitu. Gak akan ada selesainya karena dua-duanya itu saling terikat gitu. Dua-duanya saling terikat dan saling ada daurnya begitu satu sama lainnya gitu. Di mana hubungan seksual itu bisa memberikan kepuasan batin, di mana kepuasan batin pun bisa menyehatkan jasmani lahirnya gitu. Gitu ya. Gitu. Makanya kalau teman-teman lihat tadi di nafkah lahir dan nafkah batin tidak saya cantumkan itu gitu. Tidak saya cantumkan di situ. Silahkan didefinisikan apakah masuk ke dalam dua kategori masing-masing. Gitu. Oke. Gimana Mas Robit Ilma, boleh bisa dipahami? Alhamdulillah nih. Tinggal prakteknya saja mungkin. Betul. Makanya saya nggak bisa membahas jeruk. Khawatir belum bisa praktek jauh deket-deket ini gitu ya. Terima Oke. kasih Ustazah atas jawabannya. Halo dia nih. Kita bisa beranjak ke pertanyaan yang selanjutnya dari Kak Munfik Rosandi. Bisa disampaikan pertanyaannya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazilan ya Ustazah Widdah Barirah. Assalamualaikum wa usallim fi Ordon. Ahlan wa sahlan. Afwan Kak, mau nanya, ini kan membahas tentang pernikahan. Jujur Kak, saya ada mengalami sedikit trauma dengan namanya perempuan. Karena dulu ketika ta'aruf pernah gagal karena tidak berhasil. Sudah hampir 1 tahun saya belum bisa melupakan orang tersebut. Kira-kira adakah amalan atau tips dari Kakak Widdah Barirah agar bisa melupakan orang yang pernah singgah di hati ini Kak? Sama tolong ya Kak, mohon doanya agar bisa dipertemukan yang lebih baik, sama minta file materi Kakak tadi. Syukran jazilan, jazakumullah khairan katsiran. Silahkan untuk Ustazah dijawab pertanyaan. Luar biasa, belum bisa move on ya. Belum bisa move on, Masya Allah. Ini tipikal, kalau plus minus ya, tipikal orang yang nggak bisa move on itu berarti tipikal orang yang insya Allah setia gitu. Insya Allah setia gitu. Jadi mengenai bagaimana tadi saya sempat senyum-senyum waktu Mas Munfik tadi bilang saya pernah mengalami ta'aruf yang gagal karena tidak berhasil. Yang namanya gagal itu tidak berhasil ya Mas. Jadi memang bagaimana kalau misalnya belum bisa move on? Wah, luar biasa. Move on itu susah sekali gitu ya. Bagaimana kita sudah banyak menaruh ekspektasi tinggi, bahkan sudah masuk di dalam ranah ta'aruf, tapi kemudian gagal. Ditinggalkan dalam kondisi sayang-sayangnya itu sakit loh. Sakit, iya. Makanya dan itu tentu susah begitu. Jadi itu tinggal menjadi pilihan. Apakah kita akan melupakan dia atau kita mengabadikan dia dalam kenangan? Itu berbeda. Jadi apa namanya? Kalau misalnya saya pernah mendengar itu ya dari Nihilma itu ya. Nihilma itu bilang, Nihilma itu jadi FYI aja teman-teman ya, kalau teman-teman tahu Nihilma Anis itu yang film Hati Suyita itu. Jadi Nihilma itu malah menjadikan patah hatinya itu sebagai sebuah kreasi gitu.
patah hatinya sebagai sebuah kreasi. Bagaimana drama percintaan beliau yang gagal kandas di tengah jalan itu bisa memunculkan sebuah sebuah kenangan begitu, sebuah kenangan gitu. Jadi tidak melulu kenangan itu tentang sesuatu yang kurang baik begitu ya. Jadi kita belajar banyak dari mantan, dari orang yang tidak yang gagal dengan kita, yang tidak dengan kita akan belajar tentang bagaimana sabar, belajar tentang bagaimana terlatih untuk patah hati dan sebagainya. Itu kita belajar banyak hal dari mereka gitu. Maka bagaimana caranya? Sebenarnya caranya satu. Si Mas ini kalau tipikal setia, memang orang yang tipikal setia itu ketika akan move on itu memang susah. Caranya adalah supaya move on adalah pertemukan dengan jodohnya. Ketika sudah ketemu dengan jodohnya, itu mudah sekali untuk move on gitu. Karena ibaratnya, oh ini saya sudah ketemu ternyata jawabannya itu begini, ini jawabannya gitu. Nah, tipikal orang setia itu emang agak susah gitu untuk bisa menghilangkan. Karena setiap detik, setiap waktunya itu tentu berharga gitu. Berharga dan terbaca itu dianggap sebagai sebuah sesuatu yang memang harus dikenang dalam-dalam dan sebagainya gitu ya. Jadi yang pertama pilihan dari saya, kalau misalnya memang mau move on, kita abadikan dalam tulisan, kita taruh di dalam tulisan, atau kita apa namanya, kita katanya nih kan begitu. Seseorang itu kalau misalnya sakit hati itu ya sebaiknya jangan menangis, tapi menulis gitu. Ditulis kalau misalnya kita lagi patah hati ya jangan jangan nangis aja gitu, kita tulis barangkali mungkin apa yang kita transfer dalam tulisan itu bisa menghilangkan semua yang ada di dalam pikiran gitu ya, kita keluarkan, kita tulis, kita tuntaskan, kita selesai, kita tutup, kita taruh gitu. Coba beberapa hal, banyak hal gitu ya. Itu yang kedua tentu ya cari jodohnya gitu, cari jodohnya. Nah, tapi yang perlu diperhatikan dalam urusan seperti ini, misalnya memang ketika sudah datang jodohnya, sudah klik dengan jodohnya, sudah akan ada calon kita, itu urusan masa lalu yang masih belum tuntas dan masih terbawa, itu juga perlu diperhatikan dan perlu disampaikan gitu. Tolong bantu aku untuk tambah move on gitu ya. Tolong bantu aku untuk bisa menyelesaikan gitu. Karena bagaimanapun sampean adalah masa depan saya gitu, maka bantu saya untuk saya meninggalkan masa lalu saya dalam-dalam gitu. Ya, itu jadi yang pertama upayakan memang sebisa mungkin melupakan, meninggalkan, jadikan itu sebagai sebuah kenangan belaka begitu aja ya. Nah, terus yang kedua segera cari gitu, segera cari. Tapi ya cari memang untuk jodoh yang untuk kita mau berjalan, bukan untuk sekedar pelarian gitu ya. Pelarian karena sudah selesai move on terus belum selesai move on terus kita, nah itu jangan seperti itu. Jadi upayakan seperti itu. Makanya terus kalau misalnya mau tanya tentang bagaimana kiat-kiat atau mungkin doa-doa supaya cepet move on gitu ya. Itu saya ingat dengan apa ya? Doanya Rasulullah itu ya. Dengan doanya Rasulullah itu yang apa ya, kalau nggak salah itu doanya itu saya lupa kalau misalnya naskah Arabnya itu. Itu yang tentang ya Allah eh, mudahkan aku untuk melupakan sesuatu yang aku tidak bisa meraihnya gitu ya. Saya lupa itu kalau nggak salah itu di hadis yang mana waktu itu beliau membahas tentang protesnya istrinya itu kalau nggak salah. Allahumma apa ya? Yang coba deh nanti saya coba carikan gitu ya. Saya lupa gitu ya. Saya lupa. Alhamdulillahnya saya belum pernah move on gitu ya. Belum pernah melakukan sesuatu yang move on gitu. Karena memang saya sejak awal gitu saya memang mengabdikan perasaan saya, status saya memang untuk suami saya. Jadi saya nggak pernah mau jadi bekas gitu. Karena saya nggak mau punya bekas. Pasangan saya itu jadi bekas saya. Dia bekas dari orang lain. Maka saya juga pun nggak mau jadi bekas untuk pasangan saya gitu. Nah, teman-teman juga kalau bisa seperti itu kan nggak nyaman ya kalau misalnya pertemuan terus itu mantanku gitu kan nggak enak gitu ya. Jadi seperti itu. Untuk bagaimana Amalia untuk cepat move on ya kalau misalnya yang paling singkat itu ya Latif gitu ya. Ya Latif itu dibaca itu untuk melembutkan hati kita gitu ya. Melembutkan hati kita supaya dia bisa perlahan-perlahan keluar dengan lembut gitu ya. Dengan lembut dengan mudahnya gitu dia bisa menyingkir gitu. Ya, dibaca ya Latif gitu. Itu boleh dibaca. Kalau misalnya doanya nanti coba saya cari gitu. Oke, Mas Munfik ya. Mas Munfik Rosandi. Apakah bisa menjawab?
Syukran jazilan. Alhamdulillah ana asma wa ana an astati ana amal kada insyaallah da'watukum ya sayyidati. Semoga bisa diamalkan. Oke. Terima kasih Mas Munfik atas pertanyaannya dan juga Ustazah atas jawabannya. Mungkin yang selanjutnya ini ada dari em, akhwat ya Ustazah. Tadi gantian, dua sudah laki-laki, sekarang ada yang mau nanya dari perempuan. Kak Asna mungkin bisa ditanyakan pertanyaannya kepada Ustazah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi. Sebelumnya terima kasih Ustazah atas waktu dan kesempatannya. Izin bertanya, di sini saya memiliki 3 pertanyaan ya. Yang pertama yaitu bagaimana caranya kita menghilangkan rasa takut untuk menikah karena khawatir kita salah dalam memilih pasangan. Seperti yang kita ketahui kan akhir-akhir ini banyak sekali kasus-kasus perceraian atau kekerasan dalam rumah tangga di dalam pernikahan dan itu membuat sebagian orang merasa khawatir gitu untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya kita mengetahui gitu bahwasannya oh jangan-jangan dia ini adalah jodoh saya gitu. Bahwasannya dia ini adalah orang yang tepat untuk menjadi teman hidup saya gitu. Bagaimana caranya kita bisa mengetahui dan yakin bahwasannya mungkin orang ini adalah jodoh saya begitu. Kemudian yang terakhir, mohon maaf nih pertanyaannya lebih dari 2. Ini yang Mau terakhir nge-share? ya Ning. Ya, boleh. Siap. Ya, jadi pertanyaan terakhir ini saya penasaran gitu. Bagaimana sih tolak ukurnya agama yang baik dalam memilih pasangan itu? Apakah agama yang baik itu hanya dilihat dari kuantitas keilmuan seseorang saja atau bagaimana nih? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa. Terima kasih Mbak Afna. Ya, ini tuh yang membuat saya tuh ngejer tiap kali kalau misalnya ada seminar atau webinar, itu yang paling saya takuti itu sesi dialog itu. Luar biasa, kayak di munakosyah gitu ya. Baik, luar biasa. Kritis semua pertanyaannya. Dari teman-teman semuanya yang sebelumnya juga. Baik, ini pertanyaannya mengenai yang pertama bagaimana menghilangkan rasa takut kepada pernikahan karena dikhawatirkan kita salah pasangan gitu ya. Kita salah pasangan. Ini jawabannya sebenarnya singkat gitu ya. Itu karena kita belum ketemu yang klik. Kalau kita sudah ketemu yang klik, perasaan takut itu akan hilang gitu. Jadi pasti semua orang yang menginginkan pernikahan yang saling menyempurnakan, saling sempurna dalam tanda kutip, itu pasti mereka diawali dengan rasa takut semuanya. Takut tidak bisa memenuhi tanggung jawab, takut tidak bisa membahagiakan, takut tidak bisa ketika ada baseline dia takut untuk menunaikan kewajibannya, takut dengan hal-hal yang kurang baik yang bisa dia tularkan kepada pasangannya dan sebagainya, maka itu justru adalah kebaikan. Jadi kayak saya takut berdosa, saya takut apa dan sebagainya. Justru itu awal yang baik gitu. Justru itu awal yang baik, itu starting point yang baik. Berarti dia akan selalu berusaha supaya ketakutannya itu semakin memudar, supaya ketakutannya itu tidak menjadi PR untuk pasangannya. Itu justru bagus gitu. Beda dengan orang wis pokoknya yang penting nikah aja gitu. Yang penting nikah aja, enggak gitu. Jadi untuk orang yang merasa takut itu justru orang yang sedang mencari titik sempurna dari dirinya, mengevaluasi dirinya, apa sadar dengan kekurangannya dan sebagainya. Maka itu menjadi starting point yang bagus sekali. Nah, terus sekarang bagaimana untuk menghilangkan rasa takut? Rasa takut itu akan hilang ketika kita akan bertemu dengan orang yang klik. Berarti si Mbak ini sedang belum bertemu aja dengan orang yang klik. Kalau bertemu dengan orang yang klik, kita akan nekat bareng. Kita akan nekat bareng. Orang yang ketika kita misalnya katakan kita nggak berani ke kamar mandi. Kita nggak berani ke kamar mandi, kita takut ke kamar mandi. Kita mau ngajak teman kita juga takut. Tapi antara dua orang yang takut saling berpegangan, itu akan memunculkan keberanian bersama gitu. Dua orang yang sama-sama takut, terus
berjalan bersama itu akan malah memunculkan keberanian bersama begitu. Jadi itu ya yang jelas kita terus aja takut gitu, tapi tak terus takut untuk kemudian mencari menggali lebih dalam untuk bagaimana supaya takut itu menjadi proses yang lebih mulai memberanikan diri dan sebagainya, sehingga kemudian nanti kita akan bertemu juga dengan orang yang punya ketakutan yang berbeda lainnya, dan itu akan bersatu menjadi sebuah keberanian bersama gitu. Jadi intinya Mbak, masih belum ketemu yang klik aja gitu. Kalau ketemu yang klik kita akan mentor aja bareng gitu. Aku sebenarnya masih takut juga sih, aku masih belum cukup mapan. Yang satunya aku masih takut juga sih, aku belum dan nah, kita ini saling bertemu. Oke, sudah nekat aja, jalan aja kita bismillah, kita bareng-bareng berani gitu. Jadi seperti itu. Sama seperti yang saya sampaikan tadi. Kalau misalnya saya menunggu semuanya siap gitu, saya dan suami saya menunggu semuanya siap, menunggu sampai benar-benar semuanya mapan, menunggu sampai semuanya benar-benar sudah mampu semuanya, ya kita nggak akan jalan-jalan. Karena proses dalam pernikahan sebenarnya proses penyesuaian tiada akhir gitu. Bukan hanya sekedar disiapkan di awal, tapi bagaimana kita mau belajar sepanjang masa gitu, sepanjang pernikahan gitu. Jadi nggak bisa terus kemudian mencari yang sudah sempurna di awal. Kalau kita mencari sempurna di awal, kita akan mundur di awal gitu, nggak akan ketemu. Oke, gitu ya. Yang jelas kita punya prinsip-prinsip di dalam kita menentukan mencari pasangan kita. Prinsipnya apa? Yang jelas agama, yang jelas agama. Dan ini kemudian menjawab di pertanyaan yang ketiga gitu ya. Tolak ukur agama itu sebenarnya yang bagaimana gitu. Tolak ukur agama kalau misalnya kalau yang pernah saya dengar dari seseorang begitu ya, dari kalau nggak salah Habib Abdul Qadir bin Abdul Abud gitu kalau nggak salah, itu beliau menyampaikan bahwa kriteria pasangan itu yang pertama jelas yang jangan sampai menikahi yang ini. Yang pertama qaliluddin gitu ya, sedikit agamanya. Yang kedua qalilul akhlak, kurang baik akhlaknya, kurang baik sosialisasinya, kurang baik bermuamalahnya. Terus zaighun nazar, mata keranjang, habis itu bakhil perhitungan, terus sayyatul mizah wal ghadab gitu ya. Jadi kurang bagus temperamen dan juga jokesnya itu nggak nyambung, nggak match kayak gitu. Itu juga itu kriteria untuk pasangan kita, jangan sampai mencari yang seperti itu. Itu menjadi prinsip begitu. Nah, terus bagaimana tolak ukur agama? Seperti yang saya sampaikan tadi, upayakan agama dan pemahaman keagamaan itu satu frekuensi. Satu frekuensi. Kalau misalnya Mbak adalah tipikal orang yang mementingkan agama dan yang paham sekali dengan agama. Nah, ini memang seperti yang saya sampaikan tadi, kufu itu bisa jadi dua. Bisa jadi memang kita mencari yang sepadan atau memang kita yang menyempurnakan. Kita yang menyempurnakan. Ya udah, aku gak harus mencari yang sempurna sekali dalam urusan keagamaan karena insya Allah aku sudah cukup mumpuni. Yang penting pasanganku bisa sholat. Yang penting pasanganku rajin sholat. Yang penting gitu. Jadi bisa jadi kita mencari yang sepadan, sama, setara, atau kita siap untuk menyempurnakan gitu. Dah nggak apa-apa, nggak masalah gitu. Saya jadi teringat dengan cerita dari Syekh Wahbah, dari siapa gitu ya, saya lupa. Saat Al-Muwaddah, apa siapa gitu namanya. Jadi beliau itu menikah dengan putri gurunya. Beliau dinikahkan oleh gurunya dengan putrinya. Nah, yang dilihat oleh Syekh ini, oleh gurunya beliau itu dari seorang saat itu adalah orang yang ahli beribadah. Dia orang yang ahli beribadah meskipun nggak terlalu pintar. Tapi si gurunya ini mengajarkan semua ilmu beliau tularkan kepada putrinya. Maka ketika beliau berdua menikah, maka saat memahami kekurangannya dalam urusan ilmu, dia minta diajarkan kepada istrinya. Jadi dia tidak pernah keluar rumah sebelum selesai belajar dengan istrinya. Itu. Jadi apa ya? Ada kategori yang penting gitu dari kita. Ada kategori yang penting. Oh, yang penting rajin sholatnya. Yang penting dia bisa membimbing aku dalam urusan sholat kayak gitu. Gitu. Jadi untuk urusan kategori seperti ini bisa kita memilih gitu ya. Tergantung dari bagaimana kesanggupan kita. Gitu. Terus kemudian mengenai mengetahui bagaimana kita bisa mengetahui apakah ini jodoh kita yang tepat atau enggak gitu. Ada beberapa tanda ternyata kita jodoh gitu. Ada beberapa tanda bahwa kita bisa notice bahwa ini jodohku udah datang gitu. Yang pertama ketika
ketika bersama dengan dia, kita dimudahkan ke dalam ranah pernikahan. Kok restu ini gampang, kok kemudian istikharah ini bagus, dan sebagainya gitu ya. Jadi kok prosesnya cepet gitu ya, karena kebaikan itu kan sebaiknya dipercepat ya, disegerakan gitu. Jadi pertama dimudahkan ke pernikahan, terus yang kedua, terus kita bisa bisa menaruh kepercayaan sama dia, bisa menaruh kepercayaan, dan juga ketika memang misalnya ada hal yang memang harus harus miss gitu, kita mudah untuk memaafkan. Itu yang kedua. Terus kemudian yang ketiga, membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Membuat kita itu menjadi orang yang lebih baik lagi. Kok bersama dia kita lebih rajin tahajud, bersama dengan dia kok ngaji kita lebih lancar, ada yang nyemah dan sebagainya. Terus kemudian kita yang terakhir, kita punya semangat untuk ingin lebih mengenal dia lebih dalam. Ingin mengenal dia lebih dalam, ingin memaklumi dia, ingin memahami dia dan sebagainya. Itu tanda kalau misalnya kita sudah menemukan yang jodoh dengan kita gitu. Aku kok penasaran anak ini tuh gimana sih gitu. Aku penasaran sih gitu-gitu. Jadi seperti itu. Itu tanda kalau misalnya kita sudah mulai ngelingin ketemu ini jodohnya gitu, insya Allah gitu. Gitu ya. Itu ya Mbak, siapa namanya, Mbak Afna. Semoga bisa menjawab. Bagaimana Mbak Asna? Pertanyaannya apakah Asna. sudah terjawab? Iya, Masya Allah. Terima kasih nih yang sudah sangat menjawab. Terima kasih sama-sama. Izin Ustazah, mungkin ini jadi pertanyaan terakhir pada sesi webinar kita hari ini. Yap. Ada yang ingin bertanya dari Kak Ratu Wafa Sofiah, dipersilahkan untuk bertanya kepada Ustazah Widat Bariro. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustazah, iya, perkenalkan nama saya Ratu Wafa. Saya berasal dari Bandung dan merupakan salah satu followers jenengan juga. Baik, mungkin langsung ke pertanyaan. Jadi kebanyakan orang kan ada deg-degan juga ya kayak lagi seminar. Jadi seperti ini saja. Ketika seorang santri kan banyak yang apa ya, rules modelnya tuh kayak pengennya ke santri lagi gitu ya, banyak keinginan yang seperti itu. Namun kan jodoh tidak terpaku ke situ. Nah, ketika misalkan seseorang pernah mengalami kegagalan, lalu misalkan dia lagi mencari, ya tadi ya, selain mempersiapkan diri dan dia juga mencari, nah ketika misalkan posisinya ada yang mau mengenalkan, bagaimana kita mengetahui dia itu sudah selesai dari segi contohnya fikih ibadahnya gitu ya. Seperti misalkan yang tadi gitu tentang najis gitunya. Tapi satu posisi misalkan si laki-laki ini bukan santri gitu ya, ataupun udah santri juga gitu. Gimana kita mengetahui fikih ya tentang fikih ibadah dia. Terus apakah kita harus selalu intens nih komunikasinya? Kalau misalkan kita dikenalkan seseorang oleh seseorang lewat sosmed seseorang lewat sosial media, apakah kita harus komunikasi intens nih untuk mengetahui dia latar belakangnya dia, terus yang tadi gitu ya, apakah dia sudah selesai dengan masa lalu dan lain sebagainya gitu. Itu yang pertama. Terus nyambung juga kalau misalkan posisinya dijodohkan sama guru, apa juga harus komunikasi intens nih atau itu merupakan ranah yang berbeda gitu sih. Ya, terima kasih nih. Terima kasih Sama. Ratu Wafa atas pertanyaannya. Dipersilahkan untuk Ustazah menjawab pertanyaan dari Kak Ratu Wafa. Oke, terima kasih Mbak Ufi, Mbak Ratu Wafa, terima kasih untuk pertanyaannya. Mengenai urusan selektif ya berarti ya. Jadi lebih baik kita dicap orang sebagai orang yang pilih-pilih daripada kita nanti salah pilih ya. Jadi nggak apa-apa. Namanya juga kita juga pakai urusan baju aja kita pilih-pilih, apalagi ini urusan baju untuk hidup kita gitu kan, pakaian kita gitu.
pasangan kita. Oke. Mengenai bagaimana kan kita tuh kan kepengen punya ekspektasi untuk seorang santri, pengen dapat santri yang juga punya yang keagamaannya juga mumpuni sama dan sebagainya gitu ya. Tapi kan kita juga nggak tahu bagaimana jodoh, terus eh, dan juga bagaimana caranya kalaupun memang misalnya nggak dapat santri gitu, bagaimana caranya kita tahu bahwa dia itu sudah tuntas gitu kan, tuntas secara fikih personal yang berkaitan dengan dia secara personal dan urusan agama dan sebagainya. Oke, banyak cara menuju Roma. Banyak cara menuju Roma. Jadi di dalam urusan ta'aruf ini penting sekali. Zaman ini perlu sekali kita mengenal. Perlu sekali kita mengenal dan perlu sekali kita selektif gitu. Perlu sekali kita selektif. Dan yang paling perlu diseleksi tentu urusannya dengan keagamaannya dia. Nah, terus bagaimana caranya supaya kita tidak terkesan seperti orang yang jual mahal gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya versi saya itu banyak sekali ya, banyak sekali caranya. Apalagi sekarang juga, tapi yang jelas jangan berpaku pada sosial media seseorang karena itu adalah ranah pencitraan orang gitu ya. Banyak hal-hal yang tidak bisa digambarkan di sosial media, tidak bisa digambarkan di sosial media, atau tergambar di sosial media tapi tidak sama seperti realitanya begitu. Jadi jangan terpaku dengan sosial medianya, meskipun sosial media biasanya berbicara tentang banyak hal gitu ya. Ada sisi-sisi di sosial media yang bisa kita interpretasikan. Katakan misalnya tentang bagi hal-hal apa sih yang sering dia post, bagaimana yang sering dia up gitu, seperti apa kayak gitu. Nah, tapi yang tidak bisa kemudian kita percaya 100%, meskipun itu bisa menjadi salah satu bahan gitu ya untuk kita menyeleksi gitu. Nah, tapi mengenai fikih personalnya itu bagaimana kita melihat mengukur ketuntasannya itu sangat mungkin sekali saat proses ta'aruf gitu ya. Kita ta'aruf itu kan kalau misalnya kita dibilang apakah harus intens gitu. Intens itu bukan berarti intensitasnya sering tapi berkualitas gitu. Nggak harus sering tapi berkualitas. Jadi sekali ketemu tapi kita to the point. Misalnya katakan misalnya ketika kita bertemu di sebuah tempat makan misalnya kita lihat apakah dia memprioritaskan dia bawa sarung nggak sih gitu. Dia bawa sarung nggak padahal pakaiannya dia kayak gitu misalnya. Kalau misalnya dia bawa sarung wah keren ini berarti dia memprioritaskan sholatnya gitu. Terus kemudian pas waktu jamnya sholat misalnya pas dia kumpul-kumpul sama teman-temannya kemudian dia lebih mengutamakan sholat dan sebagainya. Jadi teman-teman harus punya tolak ukur gitu, punya standar minimal, punya standar maksimal untuk tiap kategori. Katakan di urusan agama misalnya, di urusan agama punya standar minimalnya apa? Oh, yang penting sholatnya kejaga, subuhnya gimana gitu. Bisa tuh teman-teman pancing di satu waktu, teman-teman coba chat pas waktu di jam sebelum subuh misalnya, kubaila subuh dihubungin gitu. Maaf ya teman-teman. Mohon ditunggu ustazahnya teman-teman. Iya, maaf anak saya bangun. Oke. Mengenai tadi ya, apa namanya? Tadi itu tentang itu. Tadi bagaimana kita mendeteksi ya, tentang kita bagaimana mendeteksi. Jadi upayakan kita tadi punya standar minimal, standar maksimal seperti apa gitu. Jadi nggak usah terlalu yang kita muluk-muluk dengan kriteria kita itu seperti apa gitu ya. Terus jadi kita bisa ngukur gitu ya, kita bisa ngukur karena kadang-kadang misalnya kalau misalnya kita kepingin tahu tentang bagaimana kebiasaan subuhnya, kita coba chat di jam-jam itu, jam 4, jam 5 atau bagaimana. Tapi namanya juga ikhtiar ya teman-teman. Kok ternyata di jam-jam itu cuma pencitraan aja gitu. Ya sudah kan namanya juga ikhtiar gitu. Namanya juga ikhtiar. Kita nggak bisa terus kemudian mengupayakan sebegitunya terus tiba-tiba kita masuk ke rumahnya di jam-jam subuh tuh kita tahu dia sholat apa enggak, ya nggak bisa. Satu kita bisa coba-coba seperti itu. Terus kemudian yang kedua bisa juga tanya dari orang-orang terdekatnya, dari temennya,
dari temannya, bagaimana dia berperilaku kepada temannya, itu menunjukkan bagaimana dia secara ijtimaiyah, secara sosial, bagaimana dia memperlakukan orang tuanya atau ibunya itu bisa menunjukkan bagaimana perilakunya dia kepada istrinya nanti, itu juga bisa gitu ya. Jadi kita ngukurnya dari situ. Kita ngukurnya dari situ. Ya bagaimana dari temennya misalnya. Karena bagaimanapun tuh kan mengenai jodoh itu kan jodoh itu ya kayak misalnya kalau misalnya kita mau mancing ikan tawar ya kita harus ke kolam air tawar. Kita mau mancing ikan hiu misalnya kita harus ke laut kan gitu. Makanya eh kita pun juga mendapatkan jodoh itu kan juga bergantung dari circle kita, bagaimana lingkungan kita gitu. Jadi ketika kita bertanya sama sama temannya, tanya sama temannya atau sama orang terdekatnya yang menjodohkan dia sama kita, yang mendekatkan dia sama sama kita, itu juga kita tanyain. Itu gimana sholatnya? Terus gimana perilakunya dia kepada kepada teman-temannya, kepada saudaranya, kepada ini itu bisa dilihat dari situ gitu. Kalau misalnya memang dijodohkan guru ya kita bertanya kepada guru kita gitu. Bagaimana kebiasaannya dia dan apakah memang iya gitu ya. Ya mohon maaf bukan kok kemudian kita mengesampingkan atau mendiskreditkan atau mungkin meragukan pilihan guru kita. Tapi kan kita punya punya selain ikhtiar batin bahwa kita mantap dengan pilihan guru kita, tapi kan kita juga diupayakan harus punya ikhtiar dohir gitu ya untuk kita menanyakan. Jadi jangan sampai terus kemudian itu semua sifatnya hanya satu arah saja, terus dua arah kita tanyakan kepada beliau. Yai bagaimana menurut jenengan apakah memang cocok dengan saya? Mohon diistikharahkan, mohon dan sebagainya gitu. Maksudnya yang penting lagi mengenai istikharah ya teman-teman. Istikharah terbaik adalah saat dua-duanya sudah sama-sama klik dan orang tua juga sama-sama punya restu. Itu istikharah terbaik. Bahkan ada yang mengatakan ketika sudah sama-sama dua kategori itu sudah datang, sudah dapat, sebaiknya tidak perlu istikharah lagi malah akan meragukan begitu. Nah, tapi ketika masih ada keraguan-keraguan, maka silahkan diistikharoi. Dan istikharah itu sebaiknya tidak dilakukan oleh orang yang bersangkutan, orang yang berkaitan, katakan dilakukan oleh orang tua kita atau dilakukan oleh kita sendiri, itu sebaiknya tidak gitu, karena namanya hati tidak pernah netral. Kita pasti punya kecenderungan-kecenderungan gitu, entah kecenderungan menolak, entah kecenderungan untuk menerima. Maka seringkali kita ketika istikharah dengan kondisi hati yang tidak netral, kita akan mencari pembenaran dan mencari sesuai dengan kebutuhan gitu ya. Katakan misalnya ayatnya belum pas, masih coba besok istikharah lagi gitu sampai mencari yang sesuai dengan kebutuhan gitu kan. Nah, itu maka sebaiknya ketika tidak netral hati seperti itu sebaiknya kita mengistikharahkan kepada orang yang tidak punya tendensi apapun. Katakan misalnya kepada guru kita. Kecuali kalau misalnya guru kita yang menjodohkan, berarti kita bisa mencari kepada orang alim sekitar kita misalnya atau guru kita yang lain yang tidak paham tentang bagaimana latar belakang dan sebagainya. Itu jauh lebih objektif gitu ya. Gitu. Jadi seperti itu cara-caranya. Gitu. Ye. Terima kasih Sada atas jawabannya. Bagaimana Kak Ratu Wafa? Apakah sudah terjawab pertanyaan yang tadi? Alhamdulillah, udah terjawab sih, udah lega. Syukran jazilan Ustazah Widad. Sehat-sehat Sama-sama. untuk Ya. panjenengan. Amin. Terima kasih. Baik, terima kasih Sadah. Alhamdulillah, mungkin kita cukupkan sesi tanya jawab kita pada hari ini. Teman-teman yang lain yang masih ingin bertanya, mohon maaf mungkin bisa ditanyakan di lain kesempatan. Karena Bisa ini DM saya aja nggak apa-apa. terbatas. Ya, silahkan mungkin ya Sadah untuk mendm Antum buat pertanyaan-pertanyaan yang lainnya yang hari ini belum terjawab. Oh iya, Sadah izin menyampaikan dari beberapa teman-teman yang hadir di sini, tadi ada yang menanyakan apakah materi yang tadi boleh di-share atau eh, sebaiknya jangan. Oh, boleh sekali. Silahkan. Terima kasih, Seluas-luasnya di-share. Sadah. Silahkan. Terima kasih banyak, Sadah. Sama-sama. Mungkin boleh, Sadah, kita dokumentasi dulu ya sebelum penutupan. Bisa, boleh, boleh, boleh. Silahkan. Nggak apa-apa ya, kondisinya gini ya. Gak apa-apa, Sadah. Gak masalah. Oke. Untuk teman-teman yang memungkinkan untuk on cam, boleh dibuka kameranya.
teman-teman yang lain yang bisa on cam, boleh tolong dibuka ya kameranya. Oke, mungkin bisa dimulai screenshotnya. Disiapkan pose terbaiknya. 1, 2, 3. Jangan ditutup dulu ya teman-teman kameranya karena ini slide-nya lumayan banyak. Bisa di screenshot sekali lagi. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Mohon maaf ya teman-teman, ini slide-nya ada 4 kali soalnya. Jadi kita Siap. satu kali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir dan juga tentunya Ustadzah Widat Barirah yang sangat-sangat yang sudah menyampaikan materinya dengan sangat jelas dan juga sangat insightful bagi kita semua. Alhamdulillah dapat menjadi ilmu baru yang insya Allah ke depannya bisa kita terapkan dan kita praktekkan ketika nanti sudah bertemu dengan fase-fase memulai rumah tangga di kemudian hari. Semoga Tadi belum saya tutup, Mbak ya? iya sudah. Mungkin bisa memberikan beberapa closing statements, dilanjutkan juga dengan doa untuk kita semua. Dipersilahkan sudah. Itu tadi di slide yang terakhir, tapi ya nggak apa-apa, nggak usah deh. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kesempatannya dari teman-teman PCINU Yordania. Penutup dari saya, di situ sudah saya sampaikan bahwa menikah adalah bersatu dalam taat, berkiblat pada syariat, berjalan bersama dalam sepakat, dan semua bermuara pada maslahat dan manfaat. Itu tujuan dari pernikahan. Kemudian teman-teman, saya tidak akan berkata, jangan takut, segeralah menikah. Tapi jika waktu, jodoh, dan persiapan sudah cukup, siapa takut, gitu ya. Oke, itu ya itu saja dari saya. Terima kasih untuk semuanya. Saya tunggu semuanya untuk yang jomblo-jomblo, saya tunggu undangannya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita tutup doa gitu, Mbak. Waalaikumsalam. Ustadzah, boleh dipersilahkan untuk Baik. memenuhi doanya. Baik, kita doa bersama-sama ya semuanya teman-teman. Semoga semua yang mempunyai hajat, semoga semuanya yang punya niat, semua punya maksud, semoga hasil maksud, qabul hajat, dan diperbaiki niat dan juga hasilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amihi kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'idhimi sultanik. Subhanaka la nusjita lana 'alaika kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shighara. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruman bi rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا الا غفرته ولا عيبا الا سترته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا ديته ولا مريضا الا شفيته ولا عسيرا لا يسرته ولا ضيقا الا وسعته ولا حاجة في الحوائج الدنيا والاخره لك فيها رضا ولنا فيها صلاة الى قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا رشدا. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin. Baik. Terima kasih semuanya. Terima kasih Ustadzah atas waktu dan juga ilmu yang sudah disampaikan. Semoga antum dan keluarga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga Amin. diberkahi kehidupannya. Begitu juga dengan Amin. kita Amin. semua.
Terima kasih para hadirin yang sudah hadir. Saya Ufi Tausiah Haq sebagai moderator hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekurangan selama webinar kita pada hari ini. Semoga ilmu yang sudah disampaikan menjadi bermanfaat untuk kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Amin, Billahi amin. taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Saya warahmatullahi pamit dulu ya. wabarakatuh. Assalamualaikum.